Bab 2921, Huang Sui memasuki alam Dao yang mulia. Ketika kesengsaraan ke-9 Huang Xiaolong muncul, energi yang mengerikan memenuhi langit. Energi itu tampaknya berasal dari kedalaman angkasa. Seperti aura surgawi yang menyelimuti daratan, jika 7 dewa Dao hadir, mereka akan dipaksa ke tanah. Meskipun begitu, Huang Xiaolong menghadapi tekanan itu tanpa sedikit pun ketegangan. Dia terus melahap kinaga emas di ruang tertutup. Duduk di udara, Huang Xiaolong menghadapi kesengsaraan itu tanpa menggerakkan satu otot pun. Petir ungu, api teratai hitam, dan cahaya nirwana yang menghantamnya beberapa juta kali lebih kuat daripada saat ia baru saja memasuki alam leluhur primal. Bahkan Dao yang mulia ke-7 tidak akan berani menghadapi serangan mereka dengan tubuh telanjang mereka. Namun, Huang Xiaolong adalah Huang Xiaolong. Dia duduk di udara seperti seorang Buddha yang tidak bergerak. Dia tidak peduli dengan kesengsaraan yang datang. Saat energi menghantam tubuhnya, energi itu meledak menjadi aliran cahaya. Tidak peduli seberapa keras energi itu menghantamnya, tidak ada satu goresan pun yang terbentuk di tubuhnya. Kalau saja para ahli dari dunia luar melihat bagaimana dia melewati kesengsaraan yang begitu mengerikan, otak mereka pasti akan meledak karena terkejut. Sebagai leluhur primal, dia mampu menghadapi kesengsaraan yang begitu kuat tanpa menderita cedera sedikit pun. Jika ada yang mengetahui hal itu, seluruh dunia suci Tuo Ilahi akan gemetar. Setelah melahap kinaga emas dan menahan kesengsaraan pada saat yang sama, cahaya di sekitar tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Tubuhnya terus-menerus ditempa oleh petir ungu, api teratai hitam, dan cahaya nirwana, dan fisik Dao Agungnya meningkat sekali lagi. Jika fisik Dao Agung Huang Xiaolong sebelumnya dapat dianggap berada pada level monster, sekarang ia diklasifikasikan di bawah peringkat monster super. Di masa lalu, tubuh Huang Xiaolong akan hancur selama setiap kesengsaraan, dan ia harus membentuk tubuh yang sama sekali baru. Namun, itu tidak lagi terjadi karena ia menggunakan semua energi di udara untuk memurnikan tubuhnya dari dalam. Saat tubuhnya membengkak sedikit karena asupan energi, ia mulai berubah. Ketika Huang Xiaolong menghadapi kesengsaraan ke-9-nya, awan kesengsaraan mulai berkumpul di atas Dragon Fish Crit. Awan-awan itu dipenuhi dengan berbagai macam warna, dan petir yang berkumpul di dalamnya memancarkan warna-warna pelangi. Petir surgawi dan petir Dao keduanya hadir. Tekanan yang mengerikan turun ke istana utama kepercayaan itu, dan kendati ukuran kepercayaan itu sangat besar, semua orang merasakan beratnya kesengsaraan itu. Itulah petir ungu yang memusnahkan dunia. Kesengsaraan yang menghancurkan dunia. Seseorang akan memasuki alam Dao mulia. Yang mulia, Huang Sui. Yang mulia akhirnya memasuki alam Dao mulia. Dragon Fish Crit menjadi sangat aktif saat mereka merasakan tekanan dari langit. Kepercayaan ikan naga bukanlah satu-satunya. Tanah suci yang terletak di wilayah itu semua mulai merayakan. Mereka bersukaria atas fakta bahwa putra pencipta, Huang Sui, akan memasuki alam mulia Dao. Li Sui, Zhu Hui, Hu Yifeng, dan yang lainnya muncul di udara saat mereka menatap kilat ungu yang menyambar di langit. Sungguh malapetaka yang mengerikan, seru Zhu Hui kaget. Bahkan ketika Dao Zun tingkat kedua mulai menerobos, cahaya ungu yang memadamkan dunia tidak akan sekuat itu. Biasanya, semakin kuat kesengsaraan yang dialami, semakin kuat pula kultivator tersebut saat memasuki alam berikutnya. Hu Yifeng terkekeh, Yang Mulia memiliki bakat yang tak tertandingi. Tidak heran kesengsaraannya begitu kuat. Aku yakin Yang Mulia akan mampu memasuki alam Dao mulia tahap pertama begitu dia berhasil. Wang Kuyang, seorang kepala aula dari Sekte Ikan Naga, tertawa. Zhu Hui melanjutkan, itu mungkin belum semuanya. Mungkin merupakan keajaiban bagi orang lain untuk memasuki alam Dao mulia tingkat pertama setelah berhasil menembusnya, tetapi Yang Mulia adalah putra penciptaan. Dengan dukungan dari begitu banyak Dao mulia tingkat puncak, Yang Mulia pasti akan memasuki alam Dao mulia tingkat kedua begitu dia berhasil menembusnya. Li Sui menganggukkan kepalanya, dan matanya berubah menjadi bulan sabit saat dia terkekeh dalam hatinya. Itu memang mungkin. Jika Huang Sui mengandalkan dirinya sendiri, hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, ada 10 Dao Zun tingkat puncak yang mendukung terobosannya, dan mereka akan menuangkan energi mereka padanya saat dia melewati kesengsaraan. Energi kosmos yang dapat mereka berikan kepadanya saat ia memasuki alam Dao yang mulia sungguh mengejutkan. Itu berada pada level yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun, sebagai putra Dewa Pencipta, Huang Sui memiliki kemampuan untuk menerima dukungan dari begitu banyak ahli. Tuan Li Sui, kudengar bahwa setelah Yang Mulia melewati kesengsaraan, patriark kita dan yang lainnya akan menuangkan energi kosmos mereka ke dalam dirinya untuk membantu kultivasinya. Zhu Hui bertanya, jika memang begitu, Yang Mulia pasti akan dapat menghancurkan semua orang di jalannya begitu dia memasuki alam Dao mulia tingkat tinggi. Dia akan menjadi satu-satunya penguasa dunia suci Tuo Ilahi dan dunia suci lainnya di dunia Huanglong. Bakat Huang Sui sangat mengejutkan, jika dia menerima bantuan dari berbagai Dao Venerable tingkat puncak setiap kali dia menerobos, kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, dapat dimengerti bahwa Yang Mulia Dao Ikan Naga dan yang lainnya melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu Huang Sui. Bagaimanapun, dia pasti lebih kuat dari mereka di masa depan. Dengan bantuan mereka, dia akan dapat tumbuh lebih kuat dari siapapun di dunia suci Tuo Ilahi. Sebagai putra pencipta, ia memiliki otoritas yang tak terbatas. Namun, ia membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Hanya jika ia menjadi eksistensi yang tak tertandingi, ia akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dunia Huanglong. Semua orang menatap kesengsaraan yang akan datang dengan ekspresi yang rumit. Ada seorang Dao Zun tingkat akhir di Dragon Fish Crit yang menatap awan kesengsaraan dengan sedikit kengganan. Dia adalah patriark muda dari Dragon Fish Crit, Lin Zui, dan dia juga murid pribadi Bi Cheng. Dia tahu bahwa setelah Huang Sui melewati masa kesusahan,
kedudukannya sebagai patriark muda dari Sekte Ikan Naga akan dilucuti darinya. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Di dalam ruang tertutup yang berisi Huang Long Armor, Huang Xiaolong telah melewati kesengsaraan ke-9-nya dan memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-9. Kinaga di ruang itu telah lama disempurnakan olehnya, dan ruang tertutup itu tampak sangat kosong. Ketika Huang Xiaolong membuka matanya, jejak kegembiraan melintas di matanya. Meskipun dia hanya berhasil memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-9 awal, itu sudah melampaui harapannya. Huang Xiaolong menahan kegembiraan di hatinya, dan dia menoleh untuk melihat naga emas itu. Sepertinya satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menyempurnakan naga itu sepenuhnya, dan dia ingin tahu berapa banyak tetes esensi darah yang bisa dia terima. Jika jumlahnya puluhan, dia mungkin bisa langsung memasuki alam Dao mulia. Saat itu terjadi, ketiga dunia kecil di dalam dirinya akan mampu menghasilkan energi kosmos. Jika itu terjadi, dia akan dapat melawan Dao yang mulia ke-9 dengan mudah. Jika dia mengungkapkan identitasnya saat itu, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tidak peduli rencana apa yang dibuat oleh Dragonfish Creed dengan Dao yang mulia tingkat puncak lainnya, itu akan sia-sia. Saat ia memasuki alam Dao mulia, Huang Xiaolong tahu bahwa tak seorang pun di dunia suci Tuo ilahi akan mampu menyakitinya lagi. Karena itu, dia mulai menyempurnakan Huang Long Armor tanpa keraguan sedikitpun. Dulu, ia hanya butuh 1 hari untuk menyempurnakan sisik naga. Namun, baju zirah Huang Long bukanlah sisik naga. Baju zirah itu adalah bagian dari Set of Creation, dan merupakan baju zirah terkuat di dunia Huang Long. Bahkan dengan alam kultivasinya di alam leluhur primal kebangkitan ke-9 dan kepemilikannya atas garis darah Huang Long yang disempurnakan, ia tidak akan mampu menyempurnakan baju zirah itu dalam 1 atau 2 hari. Dalam sekejap mata, setahun berlalu. Bab 2922, Masuknya Iblis dari Dunia Luar. Bab 2922, Masuknya Iblis dari Dunia Luar. Naga emas yang membentang di seluruh ruang tertutup menyusut hingga ukuran beberapa kaki setelah 1 tahun penyempurnaan. Saat terus menyusut, ia segera menjadi seukuran manusia. Setelah berubah menjadi seberkas cahaya, ia menyatu dengan tubuh Huang Xiaolong. Seekor naga emas kecil muncul di kulit Huang Xiaolong, dan tampaknya telah ditato padanya. Satu-satunya perbedaan antara naga emas kecil dan tato adalah bahwa naga itu tampak hidup. Kepala naga itu terlihat di dada Huang Xiaolong, dan ekornya terbentuk di punggungnya. Naga emas itu membentuk setengah lingkaran yang indah di sekeliling tubuhnya. Ketika Huang Xiaolong perlahan membuka matanya, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat menyadari bahwa baju besi itu telah menyatu dengannya. Dia tahu bahwa ada 3 tingkatan pada baju besi itu, dan tato naga emas di sekelilingnya adalah tingkat pertahanan pertama. Sebagai pertahanan tingkat pertama, tato naga emas adalah yang terlemah dari ketiganya. Meskipun demikian, ketika Huang Xiaolong menggunakannya bersama dengan pertahanan fisiknya, jumlah orang yang dapat melukainya mungkin dapat dihitung dengan 1 tangan. Jiwa Dao Huang Xiaolong mundur ke ruang di dalam armor Huang Long setelah ia memurnikan jiwanya, dan ia melihat dunia kecil yang terkandung di dalam ruang armor tersebut. Ketika jiwa Dao-nya memasuki dunia kecil tersebut, ia melihat 10 matahari bersinar di langit. Jumlahnya ada 10. Ke-10 matahari itu mengandung kekuatan Grand Dao, dan naga-naga surgawi mengelilingi mereka sambil melepaskan raungan demi raungan. Ke-10 matahari itu tampaknya mengandung kekuatan seluruh dunia Huang Long di dalamnya saat mereka melayang di langit. Ketika Huang Xiaolong melihat 10 matahari dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, dia merasakan kegembiraan yang meluap di hatinya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaannya ketika dia melihat 10 matahari. Masing-masing dari mereka adalah setetes saripati darah Huang Long. Tetesan esensi darah itu beberapa ribu kali lebih besar dari tetes esensi darah yang diperolehnya setelah memurnikan sisik naga di masa lalu. Jika dia memurnikan ke-10 tetes itu, dia pasti bisa memasuki alam Dao mulia. Tidak, dia bahkan mungkin bisa melangkah lebih jauh. Di masa lalu, ia telah memasuki alam leluhur primal kebangkitan ketiga setelah memurnikan setetes kecil esensi darah yang tertinggal di dalam sisik naga. Saat ia melihat esensi darah besar yang membentuk matahari kecil di dunia mini di dalam Huang Long Armor, Huang Xiaolong kehilangan kata-kata. Paling-paling, Huang Xiaolong memperkirakan bahwa dia hanya perlu memurnikan 2 matahari untuk memasuki alam Dao yang mulia. Sambil menarik napas dingin, Huang Xiaolong memutuskan untuk keluar dari dunia kecil itu untuk menenangkan dirinya. Ketika dia muncul, dia menahan rasa senang dan kegembiraan di dalam hatinya sebelum mengambil setetes esensi darah. Begitu muncul di atasnya, sinar cahaya yang menyilaukan muncul dan menerangi seluruh ruang tertutup. Dengan segera mengedarkan Grand Mist parasitik medium miliknya, Huang Xiaolong mulai memurnikan setetes besar saripati darah. Ketika aliran energi kosmos mulai memasuki tubuh Huang Xiaolong, ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Jiwa Dao, Saint Fei tingkat tinggi, hati Dao, dan dunia kecilnya terasa seperti terbakar. Sinar cahaya keemasan muncul dari mereka dan semuanya tampak terbakar. Alih-alih merasakan sakit yang hebat, Huang Xiaolong justru merasakan gelombang kenyamanan yang menyelimutinya. Itu adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, dan ia merasa seolah-olah sedang melayang di atas awan. Ia terbebas dari belenggu dunia, dan ia tampak hanyut dalam hukum yang mengatur dunia Huang Long. Waktu terus berjalan, dan tingkat kultivasi Huang Xiaolong mulai meningkat lagi. Saat dia menyerap energi yang terkandung dalam esensi darah Huang Long, ledakan dahsyat terdengar di luar Dragonfish Creed. Seluruh wilayah mulai berguncang. Badai yang mengerikan melanda daratan, dan gangguan tersebut memengaruhi Li Sue dan anggota kelompok lainnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menoleh untuk melihat sumber ledakan, dan mereka terkejut menemukan ada lubang besar dalam formasi pelindung di sekitar Dragonfish Creed.
Ki iblis hitam mengalir masuk dari luar penghalang, dan ki iblis itu berbeda dari apapun yang pernah mereka rasakan. Ada jejak warna merah tua yang berenang di antara ki hitam, dan semua orang tampaknya merasa jijik dengan kehadiran ki hitam itu. Wajah semua orang berubah ketika mereka menyadari ki hitam. Setan dari dunia luar, iblis dari dunia luar sudah tiba. Murid-murid Dragonfish Crypt, berkumpullah sekarang juga untuk bertahan melawan monster. Raungan beberapa ahli memenuhi seluruh wilayah, dan para master aula segera mengambil posisi mereka. Beberapa lusin dao yang mulia muncul untuk mengumpulkan para ahli di sekitar mereka. Tanah suci yang dihuni oleh Dragonfish Crypt mulai menyala ketika aliran cahaya membumbung tinggi ke langit. Serang, bunuh para penyusup dan tutup lubangnya. Kita tidak bisa membiarkan iblis memengaruhi yang mulia. Suara Li Sue menggelegar di udara. Dia bereaksi seketika saat dia dengan cepat menebak alasan di balik invasi mereka. Huang Sui baru saja melewati masa kesusahan, dan saat ini ia sedang memurnikan energi yang tersisa setelah masa kesusahan. Jika iblis dari dunia luar mengganggu kultivasinya, ia akan menderita serangan balik yang sangat serius. Para ketua aula tidak ragu sedikit pun saat mereka terjun ke medan pertempuran. Dengan kekuatan gabungan dari begitu banyak dao yang mulia, teriakan menyedihkan dapat terdengar dari para penyerbu. Kekuatan untuk menghancurkan dunia menghantam para iblis, dan miliaran dari mereka terbunuh. Namun, jumlah iblis terlalu banyak. Dalam sekejap mata, sekelompok iblis baru muncul dan menyerbu melalui lubang itu. Jumlah iblis yang dibunuh oleh Dao Venerables tidak lebih dari sebagian kecil dari yang hadir. Tiba-tiba sebuah lubang meledak di Dragonfish Crypt, dan sekelompok iblis lain mulai menyerbu pertahanan yang berhasil dibobol. Ekspresi orang-orang dari Dragonfish Crypt langsung berubah. Para Dao Venerable tingkat puncak dari dunia luar telah bergerak. Tidak ada penjelasan lain untuk lubang lain yang akan ditembuskan melalui penghalang pertahanan. Bahkan mungkin ada lebih dari satu. Benar, beberapa lusin sosok hitam menyerbu ke dalam Dragonfish Crypt sebelum ada yang bisa bereaksi, dan arwah yang mereka lepaskan dapat menekan Hu Yifeng dan yang lainnya. Harga ke-9 yang mulia Dao. Totalnya ada 15 orang yang datang. Begitu mereka masuk, mereka mengabaikan Li Sue dan yang lainnya saat mereka bergegas menuju inti Dragonfish Crypt. Jelas bahwa target mereka adalah Huang Sui dan Huang Sui sendiri. Bab 2923, Bantu Yang Mulia. Ketika Li Sue dan yang lainnya melihat apa yang dilakukan iblis itu, ekspresi mereka berubah. Tuan Li Sue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Ku yang panik. Li Sue, yang selalu menghadapi masalah dengan tenang, mulai menunjukkan sedikit kecemasan. Cepat, sampaikan perintahku. Minta setiap kultivator di Gua Surgawi Ikan Naga untuk melindungi Yang Mulia. Semua leluhur primal dan Yang Mulia Dao harus bergegas ke kepercayaan Ikan Naga sekarang juga untuk menangkis para penyerbu. Hu Yifeng dan yang lainnya buru-buru menyetujui. Beritahukan kepada para patriark tentang kepercayaan mereka di wilayah lain dan minta mereka untuk datang melindungi Yang Mulia juga. Meskipun mereka akan datang terlambat ke pesta, Li Sue tidak punya pilihan lagi. Invasi itu terlalu mengerikan, dan kekuatan gabungan dari 20 kredo di Gua Surgawi Ikan Naga tidak cukup untuk menahan mereka. Saat Li Sue perlahan-lahan mulai tenang, perintah pun berdatangan satu demi satu. Rune raksasa tiba-tiba mulai menyala di sekitar Dragonfish Crypt, dan tampaknya menerangi seluruh wilayah. Seekor naga suci mulai menjelma, dan itulah kemampuan pamungkas dari formasi besar ikan naga. Naga yang saleh adalah roh formasi dari formasi besar ikan naga, dan diperkuat oleh para ahli dari generasi ke generasi. Selama beberapa miliar tahun, ia telah menerima penempaan dari entah berapa banyak dao yang mulia tingkat puncak, dan orang hanya bisa membayangkan seberapa kuatnya. Belum lagi fakta bahwa roh formasi itu awalnya adalah binatang buas ciptaan dari alam dao yang mulia tingkat akhir ke-9. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa Huang Long sendiri pernah memperkuat formasi di Dragonfish Crypt. Itulah kekuatan dewa pencipta yang mereka bicarakan. Itu adalah formasi yang dipenuhi dengan kekuatan dewa pencipta. Begitu formasi itu diaktifkan, lapisan cahaya menyelimuti tubuh para pengikut Dragonfish Crypt. Para pengikut yang melawan iblis merasakan kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Mereka merasa seperti memakan semacam pil kekuatan yang meningkatkan kekuatan mereka. Biasanya, mereka yang memakan pil untuk meningkatkan kekuatannya akan merasakan serangan balik setelah masa efektif pil itu berakhir, tetapi cahaya itu adalah keberadaan yang berbeda. Mereka juga dapat merasakan bahwa setan yang menyerang mereka ditekan oleh cahaya yang menyelimuti mereka. Sebaliknya, ketika mereka diperkuat oleh cahaya di sekeliling mereka, iblis pun tertekan. Para pengikut Dragonfish Crypt melakukan pembantaian besar-besaran terhadap pihak lain. Dalam sekejap, darah memenuhi langit. Hujan hitam dan kabut emas memenuhi tanah suci yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di wilayah tersebut. Kabut emas terbentuk dari darah para pengikut Dragonfish Crypt, sedangkan hujan hitam terbentuk dari darah para iblis. Dengan sangat cepat, invasi itu membuat khawatir berbagai kepercayaan di sekitar Gua Surgawi Ikan Naga. Zheng Lin dan Yin Yue juga menerima berita tersebut di Silver Shadow Crypt. Apa? Para iblis dari dunia luar menyerang kepercayaan Ikan Naga. Teriak Yin Yue. Mereka saat ini sedang meminta bala bantuan dari berbagai kepercayaan di dunia suci Tuo Ilahi. Tidak seorang pun yang tahu bahwa Huang Xiaolong berada dalam kepercayaan Ikan Naga, selain dia dan gurunya. Tuan, kita harus segera ke sana. Yin Yue berteriak panik. Tidak peduli betapa berbakatnya Huang Xiaolong, dia merasa tidak mungkin dia bisa melawan seluruh pasukan dari dunia lain sendirian. Zheng Lin melihat ekspresi cemas di wajah Yin Yue, dan dia terkekeh pelan. Apakah kamu khawatir dengan bocah nakal itu? Wajah Yin Yue memerah, dan dia mencoba menyangkal, Tuan, saya tidak khawatir dengan Tuan Muda Huang. Saya memikirkan Yang Mulia Huang Sui. Bagaimanapun, dia adalah putra penciptaan. Jika iblis berhasil melukainya,
Zheng Lin tertawa senang. Aku tidak mengatakan apapun tentang Huang Xiaolong. Penjelasan Yin Yue hanya memperburuk keadaannya sendiri. Dalam sekejap, wajahnya memerah. Dia mungkin tidak banyak berinteraksi dengan Huang Xiaolong, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melupakannya sejak dia pergi. Setiap kali dia memikirkannya, perasaan aneh akan terbentuk di hatinya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan kekuatan Tuan Muda Huang saat ini, tidak ada iblis yang dapat melukainya. Bahkan jika dia bertemu dengan seluruh pasukan mereka, dia akan dapat lolos tanpa cedera. Anda tidak perlu khawatir tentang dia, kata Zheng Lin. Tentu saja, karena kita tahu bahwa Huang Sui adalah target para iblis, kita tidak bisa duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Setengah hari kemudian, para ahli dari Silver Shadow Crit menyerbu ke arah Dragonfish Crit. Pada saat yang sama, para ahli dari seluruh dunia suci tua ilahi bergegas datang secepat yang mereka bisa. Tidak ada satu kekuatan pun yang berani tinggal diam saat Huang Sui dalam bahaya. Di hutan matahari emas, Huang Xiaolong sama sekali tidak mengetahui apa-apa saat ia terus memurnikan saripati darah yang ditinggalkan oleh Huang Long. Beberapa lusin tahun berlalu lagi. Pada saat Huang Xiaolong memurnikan setetes esensi darah pertama, dia telah mencapai puncak alam leluhur primal kebangkitan ke-9. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Dao mulia. Begitu dia membuka matanya, dia merasa dunia di depannya berubah transparan. Pikirannya menjadi sangat jernih, dan itu adalah perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia merasa ada tabir yang memisahkannya dari dunia Huang Long yang sebenarnya di masa lalu, tetapi setelah memurnikan esensi darah, tabir itu telah menghilang. Dengan jiwa daunnya yang meliputi tanah, Huang Xiaolong menyadari bahwa ia dapat mengamati situasi di luar ruang tertutup. Bahkan, ia berhasil meliputi seluruh tanah suci yang menampung hutan matahari emas dengan mudah. Hah! Huang Xiaolong tersentak kaget. Ia menyadari bahwa tanah suci di sekitarnya hancur. Seolah-olah kiamat telah terjadi ketika ia terjebak dalam kultivasi, dan seluruh wilayah telah berubah menjadi reruntuhan. Dia juga menyadari ki iblis yang tertinggal di udara saat sebuah pikiran menakutkan melintas di benaknya. Iblis dari dunia luar. Dari ki iblis di udara, dia tahu bahwa jumlah iblis yang berhasil memasuki dunia suci Tuo ilahi berjumlah triliunan. Saat mengambil simbol transmisinya, dia menyadari bahwa para ahli di sekitarnya telah mengiriminya beberapa laporan tentang invasi tersebut. Dia mengetahui bahwa iblis dari dunia luar telah menyerang kepercayaan ikan naga untuk menghentikan Huang Sui memasuki alam Dao yang mulia. Pertempuran besar itu berlangsung selama beberapa tahun, tetapi dengan bantuan berbagai kepercayaan dan formasi besar ikan naga, mereka berhasil memaksa mundur para iblis. Dengan kilatan aneh di matanya, Huang Xiaolong menghitung waktu di dalam benaknya. Jika memang begitu, Huang Sui seharusnya sudah selesai memurnikan energi dalam kesengsaraannya segera. Bukankah itu berarti aku harus memasuki alam Dao mulia secepat mungkin? Pikir Huang Xiaolong dalam hati. Begitu Huang Sui meninggalkan pengasingannya, Dragonfish Crit akan mengadakan upacara untuk menyatakannya sebagai pemimpin semua kredo. Karena itu, ia harus memasuki Dao Venerable Realm sebelum upacara tersebut. Ketika itu terjadi, dia akan datang sendiri ke upacara tersebut. Bukankah mereka berpikir untuk mempersembahkan kepalanya kepada Huang Sui? Dia akan memelintir kepala Huang Sui dengan tangannya sendiri selama upacara untuk membungkam mereka semua. Bab 2924, Memelihara Artefak yang Menentang Surga. Mengetahui bahwa Huang Sui akan segera meninggalkan pengasingannya, Huang Xiaolong tidak berani menunda lagi saat ia mulai melahap tetes kedua saripati darah. Saat tetes kedua saripati darah melayang di atas Huang Xiaolong, kekuatan dunia Huang Long mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah memasuki alam leluhur primal kebangkitan ke-9, kecepatan penyerapan Huang Xiaolong menjadi beberapa ratus kali lebih cepat daripada sebelumnya. Tahun demi tahun, waktu terus mengalir. Huang Xiaolong akhirnya memasuki alam Dao mulia setengah langkah, dan 10 tahun berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Ketika Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam, seluruh dunia mulai bergetar. Tidak ada kesalahan. Seluruh ruang di sekitarnya mulai berdenyut ketika dia menarik napas. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia, tetapi dia tampaknya masih tetap menjadi eksistensi yang independen. Saat dia mengambil napas demi napas, tubuhnya menjadi transparan. Ia seakan telah berubah menjadi dunianya sendiri. Dunia itu ada di dalam dunia Huang Long, dan ia merasa seolah-olah dunia tempat ia berada telah berasimilasi sepenuhnya ke dalam dunia Huang Long. Saat ini, tetes kedua esensi darah sudah seukuran kepalan tangan. Huang Xiaolong telah mencapai batas setengah langkah Dao yang mulia, dan tidak berlebihan jika dia bisa memasuki alam Dao yang mulia saat dia melangkah maju. Biasanya, seorang Dao Venerable setengah langkah baru akan memulai pembentukan dunia mini di dalam diri mereka. Ketika mereka memasuki alam Dao Venerable, dunia kecil itu akan berubah menjadi nyata dan menjadi sesuatu yang ada di dalam tubuh mereka. Namun, Huang Xiaolong memiliki 3 dunia kecil di tubuhnya di alam Dao mulia setengah langkah. Ketiganya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, dan dunia ketiga dan terakhir mengalami transformasi yang mengejutkan. Energi kosmos berdenyut di dalamnya, dan sepertinya ada sesuatu yang terbentuk di dunia kecil ketiga di tubuhnya. Tetesan kedua saripati darah akhirnya disempurnakan oleh Huang Xiaolong. Senyum getir terbentuk di wajahnya. Ia memperkirakan bahwa 2 tetes esensi darah akan cukup untuk mendorongnya ke alam Dao mulia, tetapi ia salah. Ia berhenti di puncak alam Dao mulia setengah langkah. Beruntung baginya, masih ada 8 tetes sari darah tersisa. Aku ingin tahu apakah Huang Sui telah menyelesaikan terobosannya, Huang Xiaolong bergumam pelan. Pada saat itu, lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak Huang Sui melewati kesengsaraannya. Mengambil simbol transmisinya, Huang Xiaolong menghubungi Dibai untuk bertanya tentang Dragonfish Crit dan Huang Sui.
Dia segera mendapat balasan. Dari laporan di Bai, Huang Xiaolong mengetahui bahwa Huang Sui masih terjebak dalam pengasingan. Dia berencana untuk langsung masuk ke alam Dao Mulia kedua dengan energi kosmos yang disediakan oleh 10 Dao Mulia tingkat puncak. Bahkan beredar rumor bahwa Huang Sui berhasil memasuki alam Dao Mulia tingkat pertama setelah kesengsaraannya. Segera menyerang titik kemacetan alam Dao Mulia kedua. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Tampaknya ambisi Huang Sui cukup besar. Jika dia berhasil mencapai 2 terobosan sekaligus, prestasinya akan menggemparkan dunia suci Tuo ilahi dan akan dianggap sebagai keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti halnya Xuan Yuan Potian dan para jenius lainnya, mereka hanya akan mampu memasuki alam Dao Mulia tingkat pertama sekalipun jika mereka berhasil memperoleh bantuan dari Dao Mulia lainnya. Tak seorang pun pernah mendengar ada orang yang memasuki alam mulia Dao tertinggi pertama dalam satu pertunjukan, tetapi Huang Sui berencana untuk melangkah lebih jauh lagi. Begitu dia sukses, reputasinya akan meroket. Huang Xiaolong tidak ragu untuk menghubungi Feng Yue, Long Jianfei, dan yang lainnya. Dia telah berencana untuk membuka perbendaharaan klan Mata Es bersama Feng Yue beberapa tahun sebelumnya, tetapi dia menundanya berkali-kali. Dia sebenarnya merasa sedikit tidak enak tentang hal itu. Setelah dia memberitahukannya tentang penundaan itu lagi, dia berbicara kepada Long Jianfei untuk memastikan semuanya baik-baik saja sebelum mengambil tetes esensi darah yang ketiga. Baiklah, ini seharusnya cukup. Huang Xiaolong berpikir dalam hati ketika dia melihat setetes besar esensi darah di atasnya. Awalnya, ia berencana untuk memurnikan ke-8 tetes itu sekaligus. Itu akan memastikan bahwa ia pasti akan memasuki alam Dao Mulia kedua atau lebih, tetapi ia menyadari bahwa waktu tidak berpihak padanya. Dia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk melakukannya, tetapi Huang Sui sudah lama keluar dari pengasingannya. Dia juga tidak akan bisa hadir di upacara tersebut. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan bahwa memasuki alam Dao yang mulia sudah lebih dari cukup. Begitu dia melakukannya, membunuh Huang Sui tidak lebih dari sekadar lambaian jarinya. Sambil mengedarkan medium parasit Grand Mist, Huang Xiaolong mulai memurnikan tetes ketiga esensi darah. Energi yang terkandung di dalamnya mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu, dan pada suatu hari yang cerah, perubahan yang mengejutkan terjadi. 11 orang duduk saling berdekatan di ruang tertutup di Dragonfish Crypt. Ada 100 urat spiritual Dao Agung yang berenang di sekeliling mereka, dan semuanya merupakan urat spiritual Dao Agung bermutu tinggi. Seseorang takkan mampu menemukan satu pun urat nadi spiritual Dao Agung tingkat atas di dunia suci Tuo ilahi sekeras apapun mereka berusaha, tapi ada 100 di ruang tertutup di kepercayaan ikan naga. Saat energi Dao Agung mengalir turun dari banyak pembuluh darah spiritual Dao Agung, energi itu memasuki tubuh seorang pemuda yang duduk bersila di antara 11 orang itu. Dari 10 orang lainnya, jenis kelamin mereka berbeda, dan usia mereka sangat berbeda. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah kenyataan bahwa mereka semua adalah Dao yang mulia tingkat puncak. Energi kosmos muncul dari tubuh mereka dan memasuki tubuh pemuda di antara mereka. Di puncak alam Dao Mulia pertama, pemuda itu tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam Dao Mulia kedua. Seekor naga emas besar terlihat di belakangnya saat memancarkan kekuatan naga yang dingin. Naga itu hampir mirip dengan naga emas yang akan muncul di belakang Huang Xiaolong, meskipun sedikit lebih lemah. Tentu saja, naga itu masih memancarkan tekanan dari dunia Huang Long. Saat cahaya di belakangnya mulai tumbuh semakin kuat, seluruh ruang mulai bergetar. Gemetar itu tidak disebabkan oleh Huang Sui, dan terasa seolah-olah seluruh dunia Tuo ilahi sedang bergetar. Leluhur primal dan mereka yang lebih lemah dari mereka tidak merasakan apapun, tetapi Dao Venerable tidak seberuntung itu. Mereka semua merasakan perubahan di dunia suci Tuo ilahi, dan 10 Dao Venerable tingkat puncak di sekitar Huang Sui membuka mata mereka dan tersentak kaget. Saling menatap, mereka tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, dunia mulai berguncang lagi sebelum mereka sempat bereaksi. Pada level mereka, tidak ada yang bisa mengejutkan mereka. Namun, guncangan di seluruh dunia adalah sesuatu yang tidak mereka duga akan terjadi. Ini, apa yang terjadi? Seru Red Fox Dao Venerable. Dunia suci Tuo yang ilahi, sepertinya dunia itu sendiri telah memelihara semacam harta karun yang menantang surga. Dunia akan mengalami transformasi. Bi Cheng, yang mulia Dao ikan naga, bergumam dengan suara serius. 100 tahun yang lalu, mereka merasakan hal yang sama terjadi. Tidak seorang pun mengira bahwa 100 tahun kemudian, mereka akan mengalami fenomena yang sama. Terlebih lagi, transformasi ke dunia suci Tuo ilahi tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya. Bab 2925, Upacara Penciptaan. Para Patriark Definition Crypt, Moonwolf Crypt, dan yang lainnya semuanya terkejut. Apapun yang dapat menyebabkan dunia bereaksi begitu hebat pastilah sesuatu yang mengerikan. Ketika mereka saling menatap dengan ekspresi serius, gangguan lain datang dari kedalaman dunia suci Tuo ilahi. Dengan dunia yang bergetar hebat, Grand Dao yang memenuhi tanah mulai mendidih. Benar saja, airnya mendidih seperti air. Gelombang ketakutan melintas di mata mereka. Jika sebelumnya mereka merasa khawatir, sekarang mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Tiba-tiba, Huang Sui, yang duduk di antara mereka, membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah kemasan. Jelas bahwa perubahan pada Grand Dao memaksa kondisi kultivasinya terhenti. Karena tidak dapat menyerap energi kosmos yang berasal dari mereka bersepuluh dengan baik, ia menderita sedikit serangan balik. Oh tidak, Yang Mulia dalam bahaya. Kembali ke kenyataan, mereka bersepuluh segera menyebarkan energi kosmos mereka dan fokus menstabilkan kondisi Huang Sui. Dengan ke-10 orang itu menggabungkan kekuatan, mereka berhasil menghentikan luka Huang Sui agar tidak bertambah parah. Ke-10 orang itu mendesah. Namun, raut wajah mereka menunjukkan keputusasaan.
Tak seorang pun dari mereka mengira bahwa hukum Grand Dao di dunia suci Tuo Ilahi akan bereaksi begitu keras secara tiba-tiba, menghentikan Huang Sui untuk menerobos. Karena dia diganggu, melangkah ke alam mulia Dao kedua tidak akan semudah sebelumnya. Terlebih lagi, fluktuasi di Jalan Agung tampaknya semakin kuat dan kuat. Tidak ada dari mereka yang berani menuangkan energi kosmos ke tubuh Huang Sui, karena takut melukainya lebih jauh. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Sui untuk tersadar. Ekspresinya sangat buruk. Dia tidak menyangka terobosannya akan terganggu pada detik terakhir, dan dia tetap berada di puncak alam Dao mulia tahap pertama. Para leluhur, apa pendapat kalian tentang ini? Cahaya keemasan melintas di mata Huang Sui saat dia berbalik untuk menatap 10 Dao yang mulia di sekitarnya. Tampaknya ia dapat melihat menembus segala hal di dunia, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia gagal menemukan penyebab gangguan tersebut. Ke-10 orang itu saling menatap dalam diam. Akhirnya, Bi Cheng, yang mulia Dao Ikan Naga, angkat bicara. Kita hanya bisa menunggu untuk melihat harta karun apa yang lahir dari dunia ini. Yang mulia, mohon tenang saja bahwa kami akan menggunakan segala daya kami untuk menemukan apa yang memengaruhi kultivasi Anda. Wu Kun, yang mulia Dao Ramalan, meyakinkannya. Menganggukkan kepalanya perlahan, Huang Sui menjawab, aku harus merepotkan kalian. Yang mulia, ini adalah tugas kami. Tidak ada masalah sama sekali. Bi Cheng dan yang lainnya membungkuk dengan hormat. Di ruang tertutup di dalam hutan matahari emas, Huang Xiaolong diselimuti hujan petir dan api. Sinar cahaya yang mengerikan membasahi tubuhnya dalam upaya untuk menelannya utuh. Petir yang menghantamnya bahkan lebih mengerikan daripada petir ungu yang muncul selama terobosannya di masa lalu, dan api itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh api teratai hitam. Cahaya aneh yang menyelimutinya puluhan kali lebih kuat daripada cahaya nirwana. Jika 10 leluhur di sekitar Huang Sui dapat melihat kejadian yang terjadi di ruang tertutup itu, mereka akan sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Petir itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Petir itu hanya muncul selama pembentukan dunia Huang Long, dan dijuluki petir pembakaran putih. Cukup kuat untuk membakar apa saja yang ada di jalurnya, dan tidak ada yang dapat menghalangi jalannya. Api itu berasal dari sumbernya dan diberi nama api asal. Cahaya yang mengelilingi Huang Xiaolong diberi nama cahaya penciptaan, dan muncul saat banyak sekali makhluk di dunia Huang Long diciptakan di masa lalu. Bola tiga energi yang sangat kuat memenuhi ruang di mana Huang Xiaolong berada. Ledakan. Saat naga putih terbentuk dari petir pembakaran putih, mereka menghantam Huang Xiaolong. Api asal dan cahaya penciptaan muncul bersamaan saat mereka menghantam pria itu. Ketika mereka menemukan target mereka, dunia suci Tuo Ilahi bergetar karena benturan tersebut. Hukum Dao Agung yang terkandung dalam dunia suci Tuo Ilahi bergetar sekali lagi, dan tekanan yang mengerikan turun. Wajah semua orang di aula utama markas besar ikan naga tenggelam. Bi Cheng dan yang lainnya adalah para ahli yang berdiri di puncak dunia suci Tuo Ilahi, dan kekuatan yang mereka miliki tidak dapat diremehkan. Namun, mereka merasa lebih lemah dari seekor semut dalam menghadapi tekanan dahsyat yang datang dari sumber dunia Huang Long. Jejak Grand Dao melintas di mata setiap orang yang hadir, saat mereka mencoba mencari sumber gangguan. Meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat melihat asal mula fluktuasi yang mengerikan itu, yaitu Huang Xiaolong sendiri. Indra perasa mereka memberitahu bahwa gangguan itu berasal dari suatu tempat di dalam gua surgawi ikan naga, tetapi di saat yang sama, gangguan itu tampaknya berasal dari seluruh dunia suci Tuo Ilahi. Saat getarannya bertambah kuat, hukum-hukum Grand Dao mulai berdenyut dengan intensitas lebih besar. Silver Shadow Dao Venerable dan yang lainnya menatap ke angkasa di atas mereka dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Tuan, apakah menurutmu monster di dunia luar bisa membuat kekacauan seperti itu? Yin Yue bergumam pelan. Para iblis di dunia luar baru saja mundur, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya karena mengira merekalah yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Faktanya, ada banyak ahli di dunia suci Tuo Ilahi yang berpikir seperti itu. Zheng Lin menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Ini tidak ada hubungannya dengan iblis. Dunia suci Tuo Ilahi tampaknya memelihara sesuatu, yang menyebabkan perubahan. Bagaimana mungkin? Yin Yue dan para ahli dari kelompok bayangan perak berteriak ketakutan. Aku takut langit akan berubah. Zheng Lin menatap langit di atasnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Tanda seru. Yin Yue dan yang lainnya tidak mengerti apa maksudnya, namun Yin Yue segera bertanya lagi, Guru, apakah maksudmu akan ada sesuatu yang berubah di dunia suci Tuo Ilahi? Dengan terjadinya transformasi, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Ada banyak ahli yang mulai merasakan perubahannya. Seluruh dunia suci Tuo Ilahi terpengaruh, tetapi tidak seorang pun dari kita yang dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Adegan yang terjadi dalam Credo Silver Shadow terjadi di mana-mana, karena Dao Venerables merasakan perubahan di sekitar mereka. Bahkan Nin Estim Dao Venerables, yang menyembunyikan diri dari dunia, muncul untuk mencari alasannya. Fluktuasi itu berlangsung selama 4 tahun penuh, dan pada akhir tahun keempat, semuanya kembali normal. Getaran berhenti, dan hukum Grand Dao yang menimbulkan malapetaka kembali normal. Hanya ada beberapa ahli tingkat puncak yang dapat merasakan perbedaan di dunia sekitar mereka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menggambarkan perubahan itu hanya dengan kata-kata. Setelah semuanya kembali normal, setengah tahun berlalu sebelum Dragonfish Creed mengirimkan pengumuman ke Divine Tuo Holy World. Yang mulia Dao Ikan Naga, Yang mulia Dao Rubah Merah, Yang mulia Dao Ramalan, ke-10 Credo Super akan mengadakan upacara penciptaan dalam 10 tahun. Mereka mengundang semua kekuatan di dunia suci Tuo Ilahi sebagai tamu. Berita itu menyebabkan dunia suci Tuo Ilahi bergetar sekali lagi. Ras-ras genesis yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak, begitu pula dengan kepercayaan lainnya. Dalam boundary Emperor Creed, Long Jianfei dan yang lainnya terbakar oleh kekhawatiran.
Mereka semua mencoba menghubungi Huang Xiaolong, tetapi tidak ada yang mendapat balasan. Tahun demi tahun berlalu, dan hanya tersisa 2 tahun hingga dimulainya upacara penciptaan. Apakah masih belum ada kabar dari Yang Mulia? Di Bai bertanya kepada Long Jianfei dan yang lainnya. Dia sangat khawatir karena Huang Sui akan menjadi patriark muda dari 10 kredo terkuat saat upacara berakhir. Ketika itu terjadi, berbagai faksi akan menunjukkan dukungan mereka kepadanya, dan sudah terlambat bagi Huang Xiaolong untuk melakukan apapun pada saat itu. Bab 2926, Huang Xiaolong muncul. Belum, Long Jianfei mendesah. Mereka tahu bahwa setelah Huang Xiaolong meninggalkan Boundary Emperor Crit, dia pergi ke Silver Shadow Crit untuk menyembuhkan Ibu Yin Yue. Mereka tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Kita harus pergi ke Dragonfish Crit untuk mencari Yang Mulia. Duan Feng bergumam pelan. Meskipun mereka tidak tahu di mana Huang Xiaolong berada, mereka dapat menebak bahwa dia saat ini berada di Dragonfish Crit. Maksudmu, Yang Mulia saat ini berada di Sekte Ikan Naga. Seru di Bai. Long Jianfei dan yang lainnya mengangguk pelan. Mereka memberitahu dia bagaimana Huang Xiaolong selalu berencana untuk pergi ke sana, dan tidak ada yang mereka rencanakan untuk disembunyikan dari Di Bai sekarang karena dia adalah salah satu dari mereka. Satu-satunya hal yang luput dari perhatian mereka adalah alasan mengapa Huang Xiaolong akan memasuki Dragonfish Crit. Di Bai mengerutkan kening saat mendengar apa yang mereka katakan. Dragonfish Crit sangat besar, dan jika kita tidak tahu lokasi pastinya, kita mungkin menghabiskan lebih dari 10.000 tahun untuk mencarinya. Long Jianfei dan yang lainnya menghela napas. Mereka tahu bahwa Di Bai tidak mempermainkan mereka. Satu-satunya yang bisa mereka harapkan adalah Huang Xiaolong membalas mereka. Cahaya keemasan memenuhi ruang tertutup di hutan matahari emas, dan energi kosmos berdenyut di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Energi itu berjatuhan seperti ombak, dan yang aneh tentang energi kosmos adalah energi itu terbagi menjadi 3 jenis yang sama sekali berbeda. Tidak seorang pun, sejak awal waktu, yang berhasil memiliki 3 jenis energi kosmos yang berbeda, tetapi Huang Xiaolong berhasil melakukannya. Ketiga jenis energi kosmos yang berbeda tidak saling berbenturan meskipun memiliki atribut yang berbeda, dan sebaliknya, mereka tampaknya saling melengkapi dengan sempurna. Saat ketiga jenis energi kosmos berputar di sekitar Huang Xiaolong, mereka mulai membentuk naga suci Xuan Huang di sekelilingnya. Namun, mereka terpisah untuk membentuk makhluk yang berbeda di saat berikutnya, dan makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang memancarkan ki jahat yang menantang gagasan kesucian. Segera, mereka berubah menjadi objek yang berbeda yang mewakili elemen yang berbeda, dan mereka bahkan berubah menjadi binatang spiritual yang aneh. Ketika Dao Yang Mulia melewati kesengsaraan ketujuh mereka untuk memasuki alam Dao Yang Mulia tingkat tinggi, energi kosmos dalam tubuh mereka akan mulai berubah. Energi itu dapat berubah menjadi apapun yang mereka inginkan, tetapi Huang Xiaolong hanyalah seorang Dao Yang Mulia kelas 1. Meskipun begitu, energi kosmos yang dimilikinya mampu berubah sesuai keinginannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, dan energi kosmos di sekitar Huang Xiaolong mulai memasuki tubuhnya. Cahaya keemasan di sekitarnya mulai memudar, dan dia perlahan membuka matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, raut wajah terkejut terbentuk di wajahnya. Dia akhirnya memasuki alam Dao Mulia. Terlebih lagi, dia telah mencapai puncak alam mulia Dao tingkat pertama. Dunia kecil ketiga yang telah ia ciptakan sebelumnya juga mampu menghasilkan energi kosmos. Akhirnya, ia mampu mengendalikan energi kosmos yang dihasilkan oleh ketiga kata kecil dalam dirinya. Fisik Grand Dao-nya mencapai level yang mengerikan, dan setelah ditempa oleh White Incineration Lightning, Origin Flame, dan Light of Creation, kekuatan dan pertahanannya meningkat berkali-kali lipat. Ini seharusnya tubuh Dao langit dan bumi dari legenda, kan? Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Fisik Dao juga terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Tubuh Dao langit dan bumi adalah yang terkuat di antara semuanya, dan kecuali langit runtuh dan bumi hancur, tidak akan pernah terbentuk lagi, Huang Xiaolong akan abadi. Bahkan tanpa menggunakan energi kosmosnya, Huang Xiaolong tahu bahwa ia akan mampu mengalahkan seorang Dao Zun tingkat 6 sampai orang tuanya tidak mengenalinya. Ia bahkan mungkin mampu melawan Dao Zun tingkat 7 yang masih muda. Kalau dia menggunakan tenaga kosmosnya, dia seharusnya bisa menyapu lantai dengan Yang Mulia Dao tingkat 8. Namun, masih ada sesuatu yang mengecewakan Huang Xiaolong. Ketiga dunia di dalam dirinya mampu menghasilkan energi kosmos, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat menghasilkan energi penciptaan yang dapat dihasilkan oleh semua dunia besar. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan Nin Esteem Dao Venerables, bahkan dengan kekuatannya saat ini. Tentu saja, dengan Huang Long Armor, dia tidak perlu takut pada mereka. Setelah memasuki Dao Venerable Realm, Huang Xiaolong mengetahui tentang kemampuan mengerikan dari armor tersebut. Karena Dewa Pencipta, Huang Long, secara pribadi telah menempa baju zirah itu, tidak hanya ada banyak formasi tingkat penciptaan yang terukir pada baju zirah itu, tetapi juga ada banyak sekali energi tingkat puncak, yang berasal dari dunia Huang Long, yang tertanam di dalamnya. Bahkan Dao Zun ke-9 tidak akan berpikir untuk menghancurkan pertahanannya. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk mampu menghancurkan baju besi itu adalah jika mereka memiliki kekuatan Dewa Pencipta. Itu tidak mungkin, karena tidak akan ada Dewa Pencipta yang tersisa di dunia Huang Long jika mereka dilahirkan. Huang Xiaolong merayakan dalam hatinya karena jika ada kemungkinan baju besi itu jatuh ke tangan orang lain, segala sesuatunya bisa menjadi masalah baginya. Saat dia memeriksa tubuhnya, simbol transmisinya mulai berdengung. Saat dia mengeluarkannya, dia menyadari bahwa ada banyak laporan dan pesan dari Long Jianfei dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa dari pavilion mistik, tetapi yang terbaru adalah dari Long Jianfei. Huang Sui telah meninggalkan pengasingannya. Upacara penciptaan akan segera dilaksanakan.
Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Setelah membaca semua laporan, dia menyadari bahwa hanya ada 1,5 tahun tersisa sampai upacara penciptaan. Berdasarkan apa yang dikatakan di Bai, Huang Sui telah berhenti di alam mulia Dao tingkat pertama dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Dengan wajah datar yang sama, Huang Xiaolong tahu bahwa tidak masalah alam mana yang dicapai Huang Sui. Bahkan jika pria itu memasuki alam Dao mulia kedua, dia tidak akan dapat mengubah nasibnya jika Huang Xiaolong berencana untuk membunuhnya. Sudah waktunya aku pergi, gumam Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Berdiri, dia meninggalkan ruang tertutup itu. Begitu dia muncul, dia melihat tubuh gunung itu dan mengulurkan tangan untuk meraih udara di depannya. Tiba-tiba sebuah mutiara emas muncul dari gunung itu, dan itu adalah ruang tertutup yang digunakan Huang Long untuk menyimpan baju sirah Huang Long. Setelah Huang Xiaolong menyempurnakan baju sirah itu, dia memperoleh kemampuan untuk membawa pergi mutiara naga itu. Meskipun mutiara itu bukan bagian dari set penciptaan, ia sangat berguna. Formasi agung abadi di gua abadi mungkin tidak dapat menekan yang mulia Dao tingkat tinggi, tetapi mutiara naga dapat melakukannya dengan mudah. Kalau saja Huang Xiaolong melemparkan Dao Zun ke-7 ke dalam mutiara, mereka tidak akan bisa lolos, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ketika ia menggunakan mutiara itu bersama dengan baju sirahnya, garis keturunan Huang Long milik Huang Xiaolong akan menerima peningkatan yang besar. Ia akan mampu melahap apapun dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Sambil menyimpan mutiara naga, Huang Xiaolong melesat menembus angkasa dan meninggalkan hutan matahari emas. Tidak lama setelah dia pergi, dia bertemu dengan beberapa binatang Dao mulia yang dengan cepat terlempar ke dalam mutiara naga sebagai penghuni pertamanya. Di masa lalu, Huang Xiaolong perlu mengungkapkan garis darah Huang Long miliknya dan mengalahkan Dao Venerable manapun hingga mereka menyerah. Namun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru sekarang setelah ia memasuki alam Dao Venerable. Garis darah Huang Long miliknya telah bermutasi sekali lagi, dan ia dapat mencap jiwa Dao dari mereka yang berada di alam yang sama dengannya dengan kutukan tingkat penciptaan. Dengan itu, dia dapat dengan mudah mengendalikan Dao Venerable. Tentu saja, akan sulit jika dia ingin mencap jiwa Dao Zun tingkat tinggi. Selain itu, tidak ada yang bisa melindungi jiwa Dao mereka jika Huang Xiaolong mengarahkan pandangannya pada mereka. Menetapkan arahnya, Huang Xiaolong menyerang cabang pavilion mistik alih-alih menemui Long Jianfei dan yang lainnya. Bab 2927, itu dia. Itu Huang Xiaolong. Karena cabang pavilion mistik berada di Blue Lotus Crypt di Gua Surgawi Ikan Naga, Huang Xiaolong akan dapat tiba dalam hitungan hari. Dengan kecepatannya saat ini, pada dasarnya dia bisa dianggap sebagai teleportasi. Jika 6 Dao Zun menggunakan semua yang mereka miliki, mereka hanya akan mampu menempuh jarak beberapa triliun mil melalui ruang angkasa. Namun, Huang Xiaolong mampu melakukan hal yang sama dengan terbang, dan jumlah energi kosmos yang dia gunakan pada dasarnya dapat diabaikan. Dengan 3 dunia Huang Xiaolong yang beroperasi pada kapasitas penuh, dia tidak lebih lemah dari yang mulia Dao tingkat 8. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong memberitahu Long Jianfei dan yang lainnya bahwa dia sudah meninggalkan pengasingannya, dan mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Pada saat yang sama, dia memberitahu Yin Yue dan Feng Yue. Jumlah pesan yang mereka kirim kepadanya selama pengasingannya bukanlah sesuatu yang bisa dia hitung dengan kedua tangannya. Pesan Yin Yue berbicara tentang upacara penciptaan, dan bagaimana Huang Sui mungkin akan menyerangnya selama acara tersebut. Dia berharap Huang Xiaolong tidak akan muncul sama sekali. Dia bisa merasakan perhatian yang dia miliki terhadapnya melalui pesan yang dia tinggalkan untuknya. Adapun Feng Yue, dia bercerita tentang pembukaan perbendaharaan ras mata beku, dan dia bertanya-tanya apakah dia mengalami beberapa kecelakaan di sepanjang jalan. Sementara Huang Xiaolong bergegas ke cabang pavilion mistik, ekspresi Zheng Lei sangat buruk. Orang bisa merasakan kemarahan membara di matanya, dan terasa seolah-olah api akan menyembur dari matanya kapan saja. Setelah batas waktu sebelumnya, Huang Xiaolong telah menghilang selama 10 tahun penuh. Dia bahkan tidak repot-repot memberitahu Zheng Lei. Dia merasa seolah-olah Huang Xiaolong meremehkan otoritasnya sebagai kepala cabang pavilion mistik. Berani sekali bajingan kecil itu. Jika Huang Xiaolong muncul di hadapannya sekarang, dia pasti akan membunuh bocah itu. Ketika Zhang Wen dan yang lainnya berdiri di hadapan Zheng Lei, mereka merasakan hawa membunuh mengalir dari tubuhnya seperti gelombang. Anggota tubuh mereka menjadi dingin, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kepala cabang pavilion, mengapa kita tidak mengundang ahli lainnya? Zhang Wen bertanya setelah memikirkannya sejenak. Apakah menurutmu aku terbelakang? Apakah aku tidak memikirkan itu? Monster api tua dan leluhur gila menginginkan 5 miliar koin Dao Tuoshen sebelum mereka bersedia bergerak. Mereka meminta lebih dari Huang Xiaolong. Mereka berdua adalah pengguna api absolut, dan ada orang lain lagi yang disebut iblis bayangan hitam yang gagal ia hubungi. Apapun masalahnya, satu-satunya pilihannya adalah Huang Xiaolong. Tiba-tiba, simbol transmisi Zhang Wen bergetar. Dia menatap Zheng Lei sejenak sebelum mengeluarkannya dengan hati-hati. Ketika dia membaca pesan terbaru, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kepala cabang pavilion, Huang Xiaolong mengirimiku pesan. Huang Xiaolong, niat membunuh di wajah Zheng Lei menghilang lebih cepat dari sambaran petir di hari yang cerah dan dia tertawa gembira. Huang Xiaolong memberi kita balasan. Ia merasa seperti menemukan oasis di padang pasir setelah menahan kehausan selama 10 hari. Beberapa detik yang lalu, dia berencana untuk mencabik-cabik Huang Xiaolong. Namun, pikiran itu terbesit di benaknya saat Zhang Wen menerima balasan. Cepat, apa yang dia katakan? Zheng Lei bahkan tidak menunggu Zhang Wen menjawab. Katakan padanya aku sudah menyiapkan 20 helai ki awal. Zhang Wen tertawa getir. Selama bertahun-tahun, dia telah mengirim pesan yang sama kepada Huang Xiaolong berkali-kali.
Tuan Kepala Cabang Paviliun, Huang Xiaolong berkata bahwa dia sedang terburu-buru. Dia berkata untuk menyiapkan semua bahan, dan dia akan tiba dalam 5 hari. Kita bisa memulai proses penyempurnaan saat itu. Zhang Wen membungkuk dan menjawab. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zheng Lei melanjutkan, bagus. Bagus. Katakan padanya aku sudah melakukan persiapan yang diperlukan. Kita semua menunggunya untuk memulai. Sambil membungkuk hormat, Zhang Wen mengirim balasan kepada Huang Xiaolong. Di samping Zhang Wen, Chen Shaun menggeram tidak senang. Tuan Kepala Cabang Paviliun, Huang Xiaolong telah membuang-buang waktu kita selama 10 tahun. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Tentang ini. Cahaya dingin melintas di mata Zheng Lei. Tentu saja kita akan menghadapinya. Namun, kita hanya bisa menyerangnya setelah dia menghabiskan pil itu. Saat dia melakukannya, dia akan memuntahkan 100 kali lipat dari apa yang dia rencanakan untuk diambil dariku. Chen Shaun mencibir. Tuan Kepala Cabang Paviliun, Huang Xiaolong masih punya banyak nektar teratai biru. Dia bahkan mungkin punya teratai biru itu sendiri. Teratai biru, nektar teratai biru. Keserakahan segera berkecamuk di mata Zheng Lei. Juga, kudengar Yang Mulia Huang Shuai, berencana untuk berurusan dengan Huang Xiaolong. Aku ingin tahu apakah rumor itu benar, Chen Shaun melanjutkan, bagaimanapun, kita harus mengalahkannya setelah dia menghabiskan pilnya. Zheng Lei melirik Chen Shaun sejenak, dan dia tetap diam. Sebuah pikiran terlintas di benak Chen Shaun saat itu. Diam berarti setuju. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong tiba di Tanah Suci Melayang tempat cabang paviliun mistik berada. Levitating Secret Land merupakan salah satu dari 2 tanah suci terbesar dalam Blue Lotus Crypt, dan Huang Xiaolong dapat melihat banyak kapal terbang berjejer di langit saat ia tiba. Saat ia memasuki kota-kota, ia melihat tunggangan dan kereta perang dari berbagai keluarga. Terlepas dari cabang manapun, paviliun mistik tidak boleh diremehkan. Paviliun itu terletak di daerah yang paling makmur, dan beberapa pil Grand Dao langka akan dijual oleh paviliun mistik dari waktu ke waktu. Itu adalah harta karun yang bahkan tidak akan bisa didapatkan oleh kamar dagang super. Selain itu, mereka akan mampu mengatasi beberapa masalah yang bahkan tidak bisa diatasi oleh Yang Mulia Dao ke-9. Begitu melangkahkan kaki di kota, ia melihat banyak sekali orang berderet di sepanjang jalan. Yang Mulia, Putra Penciptaan, akan segera menjalani upacara penciptaan. Ini mungkin acara pertama dan terakhir dari jenisnya. Saya mendengar bahwa cabang paviliun mistik menjual kristal naga awal yang absolut. Saya harus membelinya untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia selama upacara. Berapa harganya? Aku berencana membeli kulit naga azure untuk Yang Mulia. Apa mereka menjualnya? Konon, kulit naga biru adalah kulit naga biru agung yang dilepaskannya saat memasuki alam mulia Dao tingkat tinggi. Benar sekali. Namun, mungkin akan menghabiskan beberapa ratus juta koin Tuo Shen Dao. Huang Xiaolong mendengar diskusi beberapa orang sebelum dia. Dia melihat mereka mengenakan jubah emas merah tua, dan dari apa yang dilihatnya, mereka sepertinya adalah para ahli yang datang dari daerah tetangga. Dengan jiwa Dao miliknya yang menyelimuti kota, Huang Xiaolong menemukan tidak kurang dari 100 Dao venerable di kota tersebut. Biasanya, akan sulit untuk bertemu bahkan dengan seorang Dao yang mulia. Namun, ada banyak sekali dari mereka yang datang untuk upacara penciptaan. Saat mengikuti kerumunan, Huang Xiaolong tiba di cabang paviliun mistis. Dia melihat Zhang Wen dan yang lainnya berdiri di pintu masuk dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka seperti melihat penyelamat mereka dan mata mereka berbinar. Mereka segera menghampirinya. Banyak orang mengenali Zhang Wen, Chen Shaun, dan yang lainnya. Mereka adalah penegak tingkat tinggi dari paviliun mistik, dan mereka adalah Dao Zun tingkat 4. Semua orang terkejut ketika mereka berempat menyambut seorang pemuda yang tampak biasa saja. Siapa dia sebenarnya? Banyak orang mungkin pernah mendengar tentang pertempuran di Tanah Suci Raja Yu, tetapi tidak banyak orang yang mengenali Huang Xiaolong. Itu dia, itu Huang Xiaolong. Tiba-tiba seseorang berteriak. Apa? Huang Xiaolong? Apakah dia orang yang menendang Suanyuan Potian hingga terbang? Diskusi panas tiba-tiba pecah di antara kerumunan. Bab 2928, hanya orang bodoh yang akan percaya rumor seperti itu. Semua orang yang hadir mendengar tentang Huang Xiaolong, dan mereka semua mendengarnya melalui pertempuran di Tanah Suci Raja Yu. Siapakah Suanyuan Potian? Dia adalah salah satu dari 2 harimau di dunia suci Tuo Ilahi, dan dia memiliki 10 takdir suci tingkat tinggi. Dia adalah seorang Dao mulia tingkat pertama, tetapi seorang bocah nakal di alam leluhur primal mengusirnya. Cerita-cerita itu mengatakan bahwa Suanyuan Potian terlempar beberapa juta mil dan berguling-guling di tanah hingga mukanya penuh dengan tanah. Kepercayaan dan semua negara adik kuasa di dunia suci Tuo Suci yang memiliki sedikit saja kekuatan gemetar saat mendengar berita itu. Huang Xiaolong mungkin sedang menyendiri saat menyempurnakan armor itu, tetapi reputasinya tidak menurun sedikitpun. Malah, dia menjadi semakin terkenal. Bukankah Huang Xiaolong adalah leluhur primal kebangkitan kelima? Bagaimana dia bisa mengirim Suanyuan Potian terbang dengan satu tendangan? Suanyuan Potian dan Biye sama-sama terlempar. 3 bulan dari dunia suci Tuo Ilahi ada di sana untuk menyaksikan apa yang terjadi. Bukankah Huang Xiaolong adalah leluhur primal kebangkitan ke-7? Diskusi pun pecah di antara kerumunan. Rumor tentang pertempuran itu mungkin telah menyebar jauh dan luas, tetapi hanya ada murid-murid dari Dragonfish Crypt yang hadir selama pertempuran di Tanah Suci Monarch Yu. Para ahli dari faksi lain tidak mempercayai apa yang dikatakan kepada mereka. Bagaimanapun, Huang Xiaolong mungkin berbakat, tetapi bakat tidak berarti kekuatan. Bahkan dengan 11 Saint Fei tingkat tinggi, 3 jiwa Dao, dan kemampuan untuk menggunakan energi kosmos, mereka lebih baik mati daripada percaya bahwa Huang Xiaolong dapat mengalahkan Dao Venerable keempat, Biye.
Yang Mulia Dao Xuanyuan pasti akan muncul selama upacara penciptaan, tetapi Huang Xiaolong berani menunjukkan wajahnya di sini. Bukankah dia mencari kematian? Yang Mulia Xuanyuan Dao bukan satu-satunya yang datang. Ada banyak orang yang berencana membunuh Huang Xiaolong, dan ada rumor yang beredar bahwa bahkan Yang Mulia, Huang Shuai, berencana untuk bergerak. Huang Xiaolong membunuh terlalu banyak pengikut Dragon Fish Creed, termasuk Yu Zhou, murid dari Master Balai Penegakan Hukum, Su Hui. Jika mereka menolak untuk berurusan dengannya, mereka akan menodai reputasi Dragon Fish Creed. Semua orang menunjuk Huang Xiaolong dan mengutuknya di belakangnya. Tuan Muda Huang, Zhang Wen dan yang lainnya tersenyum ceria saat mendekatinya, kami telah menunggumu. Huang Xiaolong membalas salam itu. Tepat saat mereka hendak mengundangnya ke paviliun mistis, sebuah suara sombong terdengar dari langit. Huang Xiaolong, kau dikatakan memiliki pengalaman yang tak terkalahkan. Biarkan aku menguji apakah rumor itu benar. Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Seorang pria setengah baya dengan wajah persegi dan mulut besar berdiri di hadapannya sambil berbalik. Itu Zhou Xingyu dari Li Veles Creed. Dia dikatakan sebagai Dao Venerable tingkat 4. Zhou Xingyu dari Li Veles Creed. Kudengar darah Golden Phoenix mengalir di nadinya. Dia memiliki tubuh Dao yang tak pernah mati, dan jiwa Dao-nya berada di peringkat 10 besar. Kecakapan bertarungnya mengerikan, dan bahkan Dao yang mulia kelas 4 tidak akan berani melawannya. Apa? Garis keturunan Phoenix emas. Fisik Dao abadi. Semua orang di sekitar mereka terkejut. Golden Phoenix Bloodline adalah salah satu garis keturunan terkuat di dunia suci Divine Tuo. Garis keturunan itu tidak lebih lemah dari Lightning Tiger Bloodline milik Xuanyuan Potian. Unding Dao Fisik miliknya juga merupakan salah satu dari 30 Grand Dao Fisik teratas di dunia suci Divine Tuo. Huang Xiaolong melirik Zhou Xingyu dan bertanya, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Dia tahu apa yang dipikirkan Zhou Xingyu. Jika dia berhasil mengalahkan Huang Xiaolong di depan begitu banyak ahli, reputasinya akan melambung tinggi. Pria itu tampak sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa Biye dari Sekte Xuanyuan menderita di tangan Huang Xiaolong, tetapi dia masih bersedia untuk mencoba. Benar sekali, Zhou Xingyu mengangguk sebelum mengangkat kepalanya untuk memandang rendah Huang Xiaolong. Dia jelas meremehkan pihak lain, dan dia merasa bahwa rumor tentang pertempuran Huang Xiaolong di Tanah Suci Monark Yu adalah sesuatu yang dibesar-besarkan orang demi melakukannya. Bagaimanapun, Huang Xiaolong hanyalah leluhur primal. Dia hanya melihat leluhur primal menundukkan kepala di sekitarnya. Apakah menurutmu kau punya kualifikasi untuk melawanku? Huang Xiaolong menatap Zhou Xingyu dan mendesah, tidak sembarangan anjing di jalan bisa meminta untuk melawanku. Anjing acak di jalan, kerumunan bersorak saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Huang Xiaolong membandingkan Zhou Xingyu dengan seekor anjing sembarangan yang mencoba menantangnya. Itu terlalu sombong. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Ekspresi wajah Zhou Xingyu seburuk mungkin, dan tawa marah keluar dari bibirnya. Huang Xiaolong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya Dao Zun kelima yang berhak menantangmu? Tanpa diduga, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, kamu mungkin bisa mencobanya jika kamu berada di puncak alam mulia Dao ke-6. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia mungkin bisa membunuh seorang Dao Zun tingkat akhir tingkat ke-6 dengan satu pukulan jika dia mau. Namun, dia tidak bisa memberitahu mereka hal itu. Keheningan meliputi daratan saat mereka menatapnya dengan diam tertegun. Hanya Dao Venerable tingkat akhir tingkat ke-6 yang berhak menantang Huang Xiaolong. Semua orang mulai menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa Huang Xiaolong terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Mereka bahkan berpikir bahwa otaknya telah berubah setelah dia berkultivasi. Jika dia merasa bahwa hanya Dao Zun tingkat akhir ke-6 yang dapat menantangnya, dia akan memiliki kekuatan Dao Zun tingkat tinggi. Bahkan Zhang Wen dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong saat bertarung dengan Biye dan yang lainnya, dan tidak peduli seberapa berbakatnya dia, yang terbaik yang dapat dia lakukan hanyalah menyaingi seorang Dao Venerable tingkat 5. Dengan kemampuan dan bakat Zhou Xingyu, dia lebih dari memenuhi syarat untuk mengajukan tantangan. Saat dadanya mengembang seukuran balon di ambang batas untuk meledak, niat membunuh muncul di hatinya. Dia melotot ke arah Huang Xiaolong, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya di tempat. Tiba-tiba melangkah maju, Zhang Wen berkata, teman Taois Zhou Xingyu, Tuan Muda Huang adalah tamu terhormat dari Master Pavilion cabang kami. Mohon jangan membuat kami kesulitan hari ini. Zhang Wen mungkin mencoba meredakan situasi, tetapi nadanya tegas. Tidak ada negosiasi dengannya. Dalam sekejap, ekspresi Zhou Xingyu merosot. Ia akhirnya mengangguk, tetapi ia menggeram marah. Baiklah, aku akan berhenti di sini karena teman Taois Zhang Wen telah berbicara. Sebelum ia pergi, ia menoleh ke Huang Xiaolong dan mencibir, pavilion mistis dapat melindungimu hari ini, tetapi jika kau bertemu denganku lagi, kau tidak akan cukup beruntung untuk pergi dengan anggota tubuhmu yang utuh. Hehe, kita akan bertemu lagi. Maknanya tidak bisa lebih jelas lagi. Melintasi angkasa, Zhou Xingyu pergi. Tuan Muda Huang, silakan. Zhang Wen memberi isyarat kepada Huang Xiaolong untuk memasuki aula dalam. Begitu mereka memasuki aula dalam, jalanan ramai sekali. Huang Xiaolong pasti berbohong. Dia pasti takut melawan Zhou Xingyu. Dia hanya menggunakan alasan untuk menghindari pertempuran. Pertempuran di Tanah Suci Raja Yu seharusnya palsu. Seseorang pasti melebih-lebihkan pencapaian Huang Xiaolong, bagaimana leluhur primal kebangkitan kelima bisa membuat Biye terbang hanya dengan satu tendangan. Benar sekali. Bahkan dengan 11 Saint Fei tingkat tinggi, dia tidak akan mampu melawan Xuanyuan Potian dalam pertarungan 1 lawan 1, apalagi Lord Biye. Kemampuannya untuk menggunakan energi kosmos juga seharusnya palsu.
Bagaimana seorang leluhur primal dapat menggunakan kekuatan seorang Dao yang mulia? Kebohongan ini tidak masuk akal. Hanya orang bodoh yang akan percaya rumor semacam ini. Bab 2929, Dia Saudara Baptisku. Bab 2929, Dia Saudara Baptisku. Sekelompok wanita berdiri di tengah kerumunan, dan salah satu dari mereka memiliki fitur wajah yang sebanding dengan seorang dewi. Dia tampak dingin, tetapi dia memancarkan aura berwibawa. Jelas posisinya di dunia suci Tuo Ilahi tidaklah rendah. Faktanya, dia adalah putri dari Red Fox Dao Venerable, Hu Xiaoqian. Bakatnya mungkin tidak sebanding dengan Yin Yue, Feng Yue, dan Yu Yue, tetapi reputasinya sebanding dengan mereka berdua. Dia berkultivasi lebih lama dari mereka bertiga, dan dia sudah berada di alam mulia Dao keempat. Meski begitu, dia lebih kuat dari Zhou Xingyu dari Liveles Crypt. Salah satu murid perempuan di samping Hu Xiaoqian berbisik di telinganya, "Nona muda, Huang Xiaolong mungkin mencoba menarik lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri. Dia hanya orang lemah yang tidak berani menerima tantangan Zhou Xingyu. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan mampu melakukan apa yang dia lakukan di tanah suci Raja Yu. Pasti ada beberapa ahli yang membantunya dalam kegelapan. Menurutku juga begitu." Seorang wanita tua di belakang Hu Xiaoqian tiba-tiba angkat bicara. Aura Huang Xiaolong benar-benar tersembunyi, dan alam kultivasinya tidak dapat dirasakan oleh siapapun di antara kita. Dia mungkin menyembunyikan sedikit kekuatannya, dan kisah-kisah tentang takdir suci dan jiwa Dao-nya pasti dibuat-buat. Tidak mungkin leluhur primal dapat menggunakan energi kosmos. Wanita tua itu adalah seorang Dao Zun tingkat kelima, dan dia adalah wakil kepala aula dalam Red Fox Crypt. Dia dipanggil Du Li Mei. Hu Xiaoqian menggelengkan kepalanya tanpa suara dan berkata, "Kupikir dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Siapa sangka dia hanyalah tikus pemalu." Mengecewakan sekali, sangat mengecewakan. Hu Xiaoqian harus menekankan kata itu 2 kali. Selama puluhan tahun berlalu, dia mendengar legenda Huang Xiaolong dari mulut orang lain. Legenda tentangnya dibesar-besarkan hingga proporsi epik, dan dia berencana untuk menemuinya selama upacara penciptaan. Sekarang setelah dia melihatnya dilindungi oleh paviliun mistis, dia kehilangan kata-kata. "Nona muda, Anda telah melebih-lebihkannya. Huang Xiaolong jauh dari sebanding dengan Yang Mulia, Huang Shuai. Dia hanya cocok untuk mengikuti Yang Mulia, seperti budak yang seharusnya." Para pengikut Red Fox Crypt tertawa terbahak-bahak. "Ayo pergi, kita juga harus memasuki paviliun mistik." Hu Xiaoqian berbicara sebelum memimpin semua orang ke cabang paviliun mistik. Ketika orang-orang yang berdiri di sekitar melihat Hu Xiaoqian, mereka buru-buru mundur ke samping. Mereka yang mengenalinya membungkuk dengan hormat, dan mereka yang tidak mengenalinya meniru tindakan orang lain ketika mereka mengenali jubah di tubuh mereka. Siapa wanita itu? Wanita di belakangnya tampaknya adalah wakil ketua aula Du Li Mei dari Red Fox Crypt. "Bagaimana mungkin kau tidak mengenali nona muda Hu Xiaoqian? Kudengar bahwa Yang Mulia Dao Rubah Merah bersedia menikahkannya dengan Yang Mulia, Huang Shuai, sebagai selirnya. Tidak seorang pun tahu apakah dia menerimanya. Bagaimana mungkin? Dengan identitasnya, dia seharusnya lebih dari sekadar selir. Yang Mulia, Huang Shuai, adalah putra penciptaan. Dia pasti akan menaklukkan dunia suci Tuo Ilahi di masa depan, dan segudang dunia di dunia Huang Long akan dikendalikan olehnya dan dia sendiri. Hu Xiaoqian akan beruntung jika dia berhasil memasuki haremnya. Ada banyak wanita yang berharap dia akan menyukai mereka, tetapi mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu." Itu benar, semua orang bergumam pelan, dan ketika Hu Xiaoqian mendengar diskusi itu, kerutan terbentuk di wajahnya. Ibunya memang berbicara kepadanya tentang masalah tersebut, tetapi dia sangat enggan untuk menyetujuinya. Dia tidak menyangka masalah tersebut akan menyebar sebelum dia sempat mengambil sikap terhadap masalah tersebut. "Nona muda, tidak perlu mendengarkan mereka." Salah satu murid berbisik ketika dia melihat ekspresi jijik di wajah Hu Xiaoqian. Sambil mengangguk perlahan, dia memimpin para anggota melewati pintu masuk paviliun mistik. Alasan dia datang ke paviliun mistik adalah untuk mendapatkan seuntai ki awal. Dia mendengar berita bahwa kepala cabang Zheng Lei berhasil mendapatkan beberapa lusin ki, dan untuk terus berkultivasi, dia membutuhkan beberapa helai. Tidak lama setelah dia tiba, para pengikut yang mengenakan jubah Dragon Fish Crypt pun tiba. Semua orang berseru kaget saat mereka melihat pendatang baru, dan keributan itu menjadi lebih besar daripada saat Huang Xiaolong dan Hu Xiaoqian memasuki paviliun. Itu Tuan Muda Lin Zuei, patriark muda dari Sekte Ikan Naga. Dia bersama Liu Xinxin, murid langsung dari Grand Hall Master Li Sui. Dua orang yang memimpin jalan memang Lin Zuoyu dan Liu Xinxin dari Dragon Fish Crypt, dan mereka adalah murid paling berbakat sebelum Huang Shuai muncul. Mereka memiliki 9 Saint Fei tingkat tinggi, dan mereka memiliki garis keturunan dan jiwa Dao yang tak terkalahkan. Fisik Grand Dao mereka berada di peringkat 20 teratas, dan reputasi mereka mendahului mereka. Mereka adalah kebanggaan Dragon Fish Crypt. Haha, kau tidak tahu ini, tapi cabang paviliun mistik menjual tombak naga tingkat atas. Itu adalah artefak kosmos tingkat tinggi, dan mereka berdua mungkin ada di sini untuk mendapatkannya sebagai hadiah untuk Yang Mulia, Huang Shuai, saat dia naik tahta. Mereka berdua memimpin para pengikut Dragon Fish Crypt ke cabang tersebut sementara diskusi berlangsung di sekeliling mereka. Saat para murid di paviliun mistik membungkuk hormat, mereka menyambut Lin Zuei dan Liu Xinxin ke aula dalam. Tentu saja, para murid lainnya harus menunggu di luar. Patriark Muda Lin, Nona Muda Liu, mohon tunggu sebentar. Kepala paviliun cabang kami akan segera keluar. Murid yang bertugas menerima tamu memberitahu mereka berdua sebelum kembali untuk memberitahu Zheng Lei. Ketika mereka berdua melihat sekeliling, mereka melihat 3 orang lain duduk di aula bagian dalam. Ada seorang pemuda yang auranya tersembunyi, dan ada 2 wanita.
Hu Xiaoqian dan Du Limei menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Jelas mereka tidak bermaksud bertemu satu sama lain di paviliun mistik. Kakak senior Lin, kakak muda Xin Xin, Hu Xiaoqian segera berdiri. Karena Dragonfish Creed dan Red Fox Creed memiliki hubungan dekat, hubungan mereka tidak terlalu buruk. Kakak senior Xiaoqian, Liu Xin Xin tertawa. Lin Zuei bertukar basa-basi dengannya, dan setelah waktu yang lama, dia menoleh ke pemuda yang tampak luar biasa dalam segala hal dan bertanya, Anda. Siapapun yang akan memasuki aula dalam paviliun mistis pastilah seseorang yang penting. Namun, Lin Zuei tidak dapat mengingat siapa pria itu. Dia adalah Huang Xiaolong. Hu Xiaoqian tiba-tiba membentak. Apa? Lin Zuei dan Liu Xin Xin tiba-tiba melompat. Ekspresi Liu Xin Xin menjadi suram dan dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Apakah kamu orang yang memusnahkan fisik Dao Agung Yu Zhou dan menjebak jiwa Dao-nya? Yu Zhou adalah murid langsung Zhu Hui, dan dia juga saudara baptisnya. Huang Xiaolong tidak peduli melihat mereka dan pada dasarnya mengabaikan kehadiran mereka. Dia saudara baptisku. Liu Xin Xin menggeram pada Huang Xiaolong dengan ekspresi dingin terbentuk di wajahnya. Bab 2930, bekerja untuk Huang Shuai. Bab 2930, bekerja untuk Huang Shuai. Seolah takut Huang Xiaolong tidak mengenalinya, Liu Xin Xin membentak, aku adalah murid langsung dari Master Aula Besar Li Sui, Liu Xin Xin. Dia adalah patriark muda dari Dragonfish Creed, Lin Zuei. Huang Xiaolong mengangkat alisnya dengan santai sebagai jawaban. Oh, apakah kamu di sini untuk membalas dendam atas Yu Zhou? Liu Xin Xin meledak marah ketika melihat reaksi Huang Xiaolong yang tidak bersemangat atas pengakuannya. Sambil menunjuk Huang Xiaolong, dia menggeram, Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu lebih baik dari kami semua karena kamu memiliki 11 Saint Fei tingkat tinggi? Apakah kamu memiliki 11 Saint Fei tingkat tinggi? Huang Xiaolong akhirnya berbalik menghadapnya dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Membeku di tempat, Liu Xin Xin tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya yang tidak tahu malu. Aku benci orang yang memaki-makiku sambil menunjukku. Kalau kau melakukannya lagi, aku akan mencabut semua jarimu. Huang Xiaolong bergumam. Liu Xin Xin sangat marah dan berteriak pada Huang Xiaolong, siapa kau? Kau hanyalah leluhur primal, belajarlah dari kesalahanmu. Dia bersiap untuk menyerang Huang Xiaolong begitu dia berbicara. Namun, Lin Zuei menghentikannya dari membuat kesalahan terburuk dalam hidupnya. Dia menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, dan mulai berbicara. Huang Xiaolong, kamu melakukan kejahatan serius dengan menghancurkan tubuh murid inti dari Dragonfish Creed. Aku harap kamu bisa menyerahkan jiwa Dao mereka sekarang. Selama upacara, kamu harus meminta maaf kepada dunia dan setuju untuk tunduk kepada Yang Mulia, Huang Shuai. Jika kamu setuju untuk melakukan ini, tuanku akan memaafkanmu demi 11 Saint Fei tingkat tinggi milikmu. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Zuei. Kau ingin aku melayani Huang Shuai? Ketika mereka mendengar bagaimana Huang Xiaolong memanggil Huang Shuai dengan namanya, ekspresi mereka berubah. Terutama bagi Liu Xin Xin, karena Huang Shuai adalah orang yang paling dia kagumi. Dia menolak mendengar siapapun yang tidak menghormatinya. Huang Xiaolong melanjutkan sebelum dia bisa berbicara, suruh Huang Shuai tunduk padaku. Dia harus tahu tempatnya. Apa, Lin Zuei dan Liu Xin Xin bukan satu-satunya yang mempertanyakan pendengaran mereka saat dia berbicara. Bahkan ekspresi Hu Xiaoqian dan Du Limei pun berubah. Perkataan Huang Xiaolong sudah cukup untuk membuat seluruh klannya dimusnahkan, dan lebih dari itu. Siapakah Huang Shuai? Dia adalah putra penciptaan. Beraninya Huang Xiaolong meminta seseorang selevel dengannya untuk tunduk padanya. Berani sekali kau, tidak masuk akal. Mereka berempat berteriak serempak. Cukup, sebuah suara terdengar dari aula, dan seorang pria paruh baya masuk. Ketika mereka melihat pendatang baru itu, semua orang menahan amarahnya. Tuan Paviliun Cabang Zheng Lei. Mereka berempat menyambutnya dengan hormat begitu dia muncul. Meskipun mereka berempat saling menyapa, Huang Xiaolong tidak mau repot-repot berdiri. Dengan kekuatan dan statusnya, seorang Dao Zheng Lei yang hanya seorang pendeta Tao ketujuh tidak sepadan dengan waktunya. Jejak amarah melintas di hati Zheng Lei saat menyadari tindakan Huang Xiaolong, tetapi dia segera menahan amarahnya. Bahkan Blue Lotus Dao Venerable harus membungkuk hormat di hadapannya. Namun, ia menahannya karena ia membutuhkan bantuan Huang Xiaolong untuk memurnikan pilnya. Tuan muda Huang, Zheng Lei melangkah ke aula dan menyapa Huang Xiaolong dengan senyum di wajahnya. Ketika keempatnya melihat bagaimana Zheng Lei memperlakukan Huang Xiaolong, mereka tak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Master cabang paviliun Zheng Lei, Huang Xiaolong mengangguk sedikit dan tetap di tempatnya. Amarah menguasai Zheng Lei, dan dia hampir saja menyerang Huang Xiaolong saat itu juga. Kepala istana Zheng Lei, di mana 20 helai ki awal yang kau janjikan padaku? Mengabaikan Zheng Lei yang membara, Huang Xiaolong langsung bertanya tentang hadiahnya. 20 helai ki awal. Lin Zuei, Liu Xin Xin, Hu Xiaoqian, dan Du Limei tersentak kaget. Terutama bagi Hu Xiaoqian, matanya terbelalak kaget. Helaian ki itulah alasan dia datang. Zheng Lei merasakan bibirnya berkedut ketika Huang Xiaolong bertanya tentang untaian ki. Dia terkekeh menanggapi, Tuan muda Huang, saya sudah lama menyiapkannya. Dia mengambil cincin spasial dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong segera setelah dia berbicara. Saat Huang Xiaolong memeriksa isinya, dia melihat untaian ki awal berputar-putar di dalam ruang sambil memancarkan gas abu-abu. Itulah ki awal yang dibicarakannya, dan jumlahnya tepat 20 helai. Untaian ki awal terbagi ke dalam beberapa tingkatan, dan yang ada di dalam cincin itu semuanya berada di tingkat menengah atau lebih tinggi. Orang bisa melihat usaha yang dilakukan Zheng Lei untuk mengumpulkannya.
Sambil menganggukkan kepalanya tanda puas, Huang Xiaolong menyimpan semuanya. Tahan, Hu Xiaoqian, yang berdiri di samping, tiba-tiba berteriak dengan tergesa-gesa. Kepala cabang paviliun Zheng Lei, berapa harganya? Aku akan membeli semuanya. Zheng Lei tertegun, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Nona muda Xiaoqian, aku telah berjanji untuk memberikannya kepada Tuan Muda Huang. Itu bukan milikku lagi. 100 juta koin Tuo Shendao. Aku akan membayar 100 juta untuk setiap helai. Hu Xiaoqian tidak menyerah. Sambil menggelengkan kepalanya lagi, Zheng Lei berkata, sudah kubilang. Pil-pil itu bukan milikku lagi. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkannya, tidak mungkin dia bisa memberikannya padanya. Kalau tidak, dia akan menyia-nyiakan usahanya selama puluhan tahun terakhir. Dia membutuhkan Huang Xiaolong untuk membuat pilnya, dan itu adalah prioritas utama. Master Paviliun Cabang Zheng Lei, aku tahu kau masih memiliki 10 helai ki awal. Aku ingin membeli semuanya dengan 1 miliar koin Dao Tuoshen. Hu Xiaoqian menggertakkan giginya dan mengajukan penawaran. Sumbernya memberitahu bahwa dia berhasil memperoleh 30 helai ki, dan dia benar. Zheng Lei menoleh untuk melihat Huang Xiaolong dan sebuah pikiran licik melintas di benaknya. Nona muda Xiaoqian, aku harus minta maaf. Mereka akan segera menjadi milik Tuan Muda Huang sesuai kesepakatan kita. Hu Xiaoqian dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Huang Xiaolong, nona muda kami akan membeli mereka darimu seharga 100 juta per helai. Du Limei tiba-tiba membentak Huang Xiaolong. Tentu saja dia tidak akan repot-repot menatap orang seperti dia. Kau, dengan amarah yang memuncak di hatinya, Du Limei melotot ke arah Huang Xiaolong. Bagaimanapun juga, dia adalah wakil ketua Aula Red Fox Creed. Dia juga seorang dao yang mulia kelima, dan tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan kehadirannya. Apakah kamu berencana untuk merebutnya dariku? Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik untuk meliriknya. Jika dia memang berencana demikian, dia tidak keberatan membunuhnya untuk memperingatkan yang lain. Ahem, Zheng Lei terbatuk datar dan menyela, wakil kepala Aula, ini adalah paviliun mistis. Tuan Muda Huang adalah tamu terhormat saya, dan saya harap Anda dapat mengendalikan diri. Du Limei memelototi Huang Xiaolong, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Lin Zuei dan Liu Xinxin menatap Huang Xiaolong dan tiba-tiba dia berkata, Kepala cabang paviliun Zheng, kami mendengar tentang penjualan tombak naga yang tak tertandingi di paviliun mistik. Kami di sini untuk itu. Hati Huang Xiaolong sedikit bergetar ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Pedang abadi itu berguna, tetapi tidak lagi mampu menahan energinya. Dia sudah lama berpikir untuk mengganti senjata. Bab 2931, Satu Melawan Dunia. Bab 2931, Satu Melawan Dunia. Atas pertanyaan Liu Xinxin, Zheng Lei menganggukkan kepalanya, benar sekali, paviliun mistis kita dipercayakan oleh seseorang untuk menjual tombak yang tiada taraf. Itu adalah artefak kosmos tingkat tinggi, dan itu disebut tombak naga yang mengguncang. Tombak naga yang mengguncang, Lin Zuei, Liu Xinxin, dan yang lainnya tersentak kaget. Tombak naga gemetar sudah terkenal sejak zaman dahulu. Semua orang di sana pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, tombak naga gemetar adalah senjata yang pernah menemani salah satu leluhur era Genesis dalam ras naga suci. Konon, leluhur itu telah menyempurnakannya dengan sekuat tenaga. Pada hari tombak itu selesai dibuat, setengah dari ras berkumpul bersama untuk merayakannya. Meskipun mungkin agak dibesar-besarkan, orang bisa melihat betapa kuatnya tombak itu. Tombak naga gemetar mungkin merupakan artefak kosmos tingkat tinggi, namun kekuatan serangannya sebanding dengan artefak kosmos tingkat puncak. Benar sekali, itu adalah tombak naga gemetar. Zheng Lei tertawa. Dia sama sekali tidak terkejut dengan reaksi mereka. Di seluruh dunia suci Tuo Ilahi, ada beberapa artefak kosmos tingkat puncak. Semuanya adalah harta warisan dalam kredo super. Mereka hanya akan mengeluarkannya saat mereka menghadapi bencana yang akan mengancam keberadaan mereka. Tombak naga bergetar berada di posisi kedua setelah artefak kosmos puncak. Siapa orang yang menjualnya? Tanya Du Limei. Raut wajah penuh hormat terlihat di wajahnya. Zheng Lei tersenyum, itu rahasia. Kepala cabang paviliun Zheng Lei, kami berencana membeli tombak naga gemetar untuk Yang Mulia Huang Shuai, bagaimana menurutmu tentang tawaran kami? Tanya Lin Zuei. Zheng Lei ragu-ragu, awalnya, kami berencana untuk melelang tombak itu. Karena Anda ingin membeli barang itu untuk Yang Mulia, kami bersedia menjual tombak itu langsung kepada Anda dengan harga 15 miliar koin Dao Tuoshen. Meskipun orang mungkin melelang barang untuk mendapatkan harga setinggi mungkin, selalu ada peluang untuk membeli barang tersebut dengan harga yang tepat. Apa? 15 miliar koin Tuoshen Dao. Lin Zuei dan Liu Xinxin melompat kaget sambil berteriak tanpa sadar. Tidak ada yang bisa mempercayai telinga mereka. Itu harga yang sangat tinggi. Tidak pernah dalam hidup mereka mendengar ada barang yang dijual seharga 15 miliar koin Tuoshen Dao. Bahkan Huang Xiaolong terkejut dengan harganya. Saat itu, seorang Dao Zun ke-9 telah membeli seuntai Ki Genesis seharga 10 miliar koin Dao Tuoshen. Itu telah mengejutkan seluruh dunia. Tombak naga gemetar harganya lebih mahal daripada seuntai Ki Genesis. Itulah koin Dao yang sedang mereka bicarakan. Liu Xinxin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kepala cabang paviliun Zheng Lei, bukankah harganya agak terlalu tinggi? Bagaimana dengan 8 miliar? Dia berbicara semakin pelan saat dia menyadari betapa gilanya dia terdengar. 8 miliar adalah jumlah maksimal yang mampu mereka berdua. Ketika Zheng Lei mendengar ini, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, Nona muda Liu, itu tidak mungkin. Harga yang saya tawarkan kepada Anda adalah 15 miliar. Tentu saja,
Anda juga dapat menunggu sampai pelelangan sebelum mengajukan penawaran. Saya berencana untuk mengadakan pelelangan dalam 3 bulan, tetapi tawaran awalnya adalah 12 miliar koin Dao Tuoshen. Dengan tawaran awal sebesar itu, harganya mungkin dengan mudah melampaui 15 miliar. Wajah mereka menjadi gelap. Ini, Kepala Cabang Pavilion Zheng Lei, mari kita kembali dan melaporkan hal ini kepada guru kita. Kita akan dapat mengumpulkan 15 miliar. Lin Zuei bergumam, namun, Anda perlu menyimpan tombak itu untuk kami. Tepat saat Zheng Lei hendak menyetujui, Huang Xiaolong menyela, aku akan membeli tombak naga gemetar ini seharga 15 miliar sekarang. Apa? Semua orang tercengang. Mereka menoleh menatap Huang Xiaolong karena tidak percaya dia punya begitu banyak uang. Wajah Liu Xinxin menjadi suram, Huang Xiaolong, bisakah kau mengeluarkan 15 miliar koin Tuoshen Dao? Sebaiknya kau tidak main-main di sini. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Dragon Fish Creed kami takut padamu? Bahkan Dao yang mulia tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus. Bahkan Credo mungkin tidak mampu membelinya. Dia tidak percaya leluhur primal seperti Huang Xiaolong mampu membayar tombak itu. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia ada di sana untuk menimbulkan masalah bagi Credo ikan naga. Huang Xiaolong meliriknya dengan santai sebelum melemparkan cincin spasial. Ini 15 miliar. Liu Xinxin mengejek, apakah kamu benar-benar berpikir akan ada 15 miliar koin Dao di sana karena kamu mengatakannya? Apakah kita harus mempercayai kata-katamu begitu saja? Sungguh menggelikan. Tiba-tiba, batasan di sekitar cincin spasial pecah, dan koin Dao mendarat di seluruh aula. Saat Grand Daoqi memenuhi ruang di sekitar mereka, Liu Xinxin merasa sedikit tercekik. Matanya yang cantik mengamati kekayaan besar di hadapannya, dan dia tersentak ketakutan. Terdapat tepat 15 miliar di cincin spasial. Lin Zuei, Hu Xiaoqian, Du Limei, dan semua orang yang hadir diliputi keterkejutan. Tidak seorang pun bisa tetap tenang ketika mereka menatap 15 miliar koin Dao. Bahkan kepala cabang, yang telah melihat 15 miliar koin Dao Tuoshen, tidak bisa tetap tenang. Kepala cabang Pavilion Mistik juga tidak terkecuali. Tuan cabang Pavilion Zheng Lei, bagaimana menurutmu? Huang Xiaolong mengabaikan yang lain saat dia bertanya pada Zheng Lei. Zheng Lei sangat terkejut, tetapi dia segera sadar kembali saat matanya berkedip karena keserakahan. Dia menyeringai, siapa yang mengira Tuan Muda Huang akan begitu kaya? Kalau begitu, tombak naga gemetar akan dijual kepadamu. Sekarang setelah Huang Xiaolong membeli tombak naga gemetar, Zheng Lei berpikir bahwa dia akan menangkap anak itu ketika pilnya habis. Bukankah itu berarti tombak itu akan kembali padanya pada akhirnya? Seolah-olah dia telah memperoleh 15 miliar koin Dao secara gratis. Itu adalah 15 miliar koin Dao Tuoshen. Terlebih lagi, jika Huang Xiaolong mampu mengeluarkan 15 miliar dengan mudah, dia pasti punya lebih banyak lagi. Jantung Zheng Lei mulai berdetak lebih cepat. Mendengar Zheng Lei akan menjual tombak naga gemetar kepada Huang Xiaolong, wajah Lin Zuei dan Liu Xinxin berubah sangat tak sedap dipandang. Huang Xiaolong, tidakkah kau tahu bahwa tombak itu ditujukan untuk Yang Mulia Huang Sui? Beraninya kau merampas harta karunnya. Liu Xinxin menunjuknya dengan marah. Di matanya, tombak naga gemetar ini milik Huang Sui. Lupakan saja, ayo pergi. Lin Zuei menghalangi Liu Xinxin sebelum melotot ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kau jelas-jelas menentang Yang Mulia Huang Sui. Kau akan menentang dunia saat dia naik ke jabatannya. Saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Huang Sui adalah putra penciptaan, dan jika Huang Xiaolong menentangnya, dia akan menantang dunia. Tepat saat Lin Zuei dan Liu Xinxin hendak pergi, suara acuh tak acuh Huang Xiaolong terdengar di aula, apakah aku bilang kalian bisa pergi? Bab 2932, tersesat. Bab 2932, tersesat. Ketika Lin Zuei dan Liu Xinxin mendengar apa yang dikatakannya, mereka langsung berhenti. Liu Xinxin mencibir, Huang Xiaolong, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau berencana untuk melawan kami? Lin Zuei mencibir dingin. Dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong berani melakukan apapun kepada mereka karena dia adalah patriark muda dari Dragon Fish Creed. Jika Huang Xiaolong menyerangnya, dia akan berubah menjadi musuh Dragon Fish Creed. Namun, Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh, kau tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Lakukan saja, aku akan memberimu satu kesempatan untuk membunuhku dengan semua yang kau punya. Sebelumnya, Lin Zuei dan Liu Xinxin terus-menerus mengejeknya. Dia tidak akan dipanggil Huang Xiaolong jika dia membiarkan mereka pergi sesuka hati. Wajah mereka berubah sangat jelek. Zheng Lei dan Hu Xiaoqian mengerutkan kening. Huang Xiaolong berani menantang mereka berdua sendirian. Du Limei mengejek, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Huang Xiaolong melirik Du Limei. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Pada saat yang sama ketika wajah Du Limei tenggelam, Lin Zuei dan Liu Xinxin berteriak serempak. Aura mereka melonjak cepat saat energi kosmos mengalir keluar dari tubuh mereka dengan panik. Huang Xiaolong tidak tinggal diam saat dia bergerak. Jiwa Dao muncul di atas kepala Lin Zuei bersama dengan 9 takdir suci tingkat tinggi. Cahaya biru langit melesat keluar dari tubuhnya, memperlihatkan fisik Dao Changqiong miliknya. Fisik itu berada di peringkat ke-18 di antara fisik Dao. Meskipun Lin Zuei hanyalah seorang Dao yang mulia tingkat pertama, aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada banyak Dao yang mulia tingkat ketiga. Bahkan seorang Dao yang mulia tingkat 4 seperti Hu Xiaoqian diam-diam terkejut. Sementara itu, di tubuh Liu Xinxin, 9 Saint Fei tingkat tinggi muncul. Cahaya hitam dingin muncul dari tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari Lin Zuei.
Membunuh. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan gabungan mereka lebih dari cukup untuk menyaingi Yang Mulia Dao keempat. Saat mereka bergerak, dunia terasa seperti akan terbelah. Huang Xiaolong, kau hanyalah leluhur primal, aku tidak percaya kau cukup kuat untuk menghentikan kami. Seru Liu Xinxin. Ketika keduanya menyerang, bahkan berbagai ahli yang berdiri di sekitarnya pun terkejut. Itu energi kosmos. Apa yang terjadi? Sepertinya ada seseorang yang bertarung di cabang pavilion mistik, siapa yang cukup gila untuk melakukan itu? Kedengarannya seperti Liu Xinxin dari Dragon Fish Crit. Huang Xiaolong, apakah dia melawannya sekarang? Para ahli di luar terkejut, tetapi Huang Xiaolong menatap Lin Zuei dan Liu Xinxin dengan acuh tak acuh. Ketika mereka berdua menerjangnya, dia dengan santai mengangkat satu jari. Ekspresi mereka langsung berubah. Hal itu terutama berlaku bagi Liu Xinxin, yang hatinya menjadi dingin. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Saat raut wajah mereka berubah, Du Limei kembali ke dunia nyata dan terkesiap, sial. Tanpa berpikir panjang lagi, dia menyerang Huang Xiaolong. Dragon Fish Crit dan Red Fox Crit adalah sekutu. Sebagai wakil ketua Aula Red Fox Crit, dia tidak bisa berdiam diri melihat mereka berdua menyia-nyiakan hidup mereka. Sebagai Dao Zun tingkat kelima akhir, hukum Dao Agung mulai berputar saat dia melancarkan serangannya. Kekuatan yang terkandung dalam serangannya cukup untuk mengubah benua menjadi debu. Ketika Lin Zuei dan Liu Xinxin melihat Du Limei datang untuk membantu mereka, mereka sangat gembira. Namun, mereka merayakannya terlalu cepat karena sebuah telapak tangan muncul dari kehampaan dan menamparkan Du Limei. Lin Zuei dan Liu Xinxin bagaikan bintang jatuh saat mereka melesat di udara. Mereka menabrak pilar-pilar di sekeliling mereka sebelum terbang keluar ke alun-alun. Tepat sebelum mereka muncul, terjadi keributan di luar pavilion. Jika Liu Xinxin dan Huang Xiaolong bertarung, menurutmu siapa yang akan menang? Salah satu pakar bertanya, dan pertanyaannya memicu diskusi. Liu Xinxin adalah seorang Dao Zun yang terhormat. Leluhur primal seperti Huang Xiaolong tidak sebanding dengannya. Haha, semua yang terjadi di masa lalu seharusnya palsu. Huang Xiaolong tidak mungkin menang. Seseorang di antara kerumunan tertawa. Tepat saat mereka bicara, dua sosok menabrak alun-alun di hadapan mereka. Ketika para penonton melihat kedua sosok itu, mereka tercengang. Sementara itu, di dalam aula utama, Zheng Lei dan Hu Xiaoqian menatap dengan tercengang saat mereka melihat Du Limei, yang dikirim terbang oleh binatang seperti harimau yang berdiri di samping Huang Xiaolong. Kaki itu adalah milik binatang yang berdiri diam di sampingnya. Yang Mulia Dao kelas 6. Zheng Lei berteriak kaget. Ekspresi wajah Hu Xiaoqian langsung tenggelam. Ketika Huang Xiaolong meninggalkan hutan matahari emas, ia dengan santai menaklukkan 6 binatang buas alam Mulia Dao. Salah satunya adalah binatang buas harimau yang berdiri di sampingnya. Bahkan ada satu dari mereka di alam Mulia Dao akhir ke-6. Berdasarkan pemahaman Huang Xiaolong tentang daerah itu, ia merasa bahwa binatang buas harimau itu akan lebih dari cukup untuk mengatasi masalah apapun yang akan muncul. Saat mereka berdua masih dalam keadaan terkejut, para pengikut Dragon Fish Crit berlari keluar untuk menyelamatkan keduanya. Lin Zuei dan Liu Xinxin akhirnya sadar kembali. Meskipun keduanya masih hidup, Huang Xiaolong telah menghancurkan meridian dan hati Dao mereka yang dapat padam. Bahkan jika seorang Dao yang mulia akhir ke-9 mengobati mereka, mereka tidak akan pernah pulih ke kondisi puncak mereka. Dengan bakat mereka, mereka lebih dari mampu mencapai alam Dao yang mulia ke-9. Tapi sekarang, wajah Lin Zuei dan Liu Xinxin sangat tidak sedap dipandang. Huang Xiaolong, kepercayaan ikan nagaku pasti akan menghabisimu. Liu Xinxin menjerit, ketika tuanku tiba, dia pasti akan membunuhmu. Niat membunuh terpancar di mata Huang Xiaolong. Tuan Muda Huang, ini adalah pavilion mistikku. Tolong ampuni nyawa mereka, pinta Zheng Lei saat merasakan niat membunuh Huang Xiaolong. Meskipun dia adalah kepala pavilion cabang dan tidak takut pada Dragon Fish Crit, dia akan berada dalam masalah jika mereka berdua terbunuh di bawah pengawasannya. Huang Xiaolong menatap Zheng Lei, menyebabkan bulu kuduknya merinding. Enyahlah, jika aku melihat seseorang dari Dragon Fish Crit dalam 10 detik ke depan, kalian semua akan meninggalkan tempat ini hari ini. Gerutu Huang Xiaolong. Ketika mereka melihat tatapan matanya, tak seorang pun berani menguji kesabarannya. Mereka lari secepat yang mereka bisa. Adapun Hu Xiaoqian, dia tidak bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Lei, dia menatap Huang Xiaolong dengan penuh kebencian. Binatang serupa harimau di samping Huang Xiaolong meraung, menyebabkan wajah Du Limei memutih. Setelah mereka pergi, Huang Xiaolong berbicara tentang proses pemurnian pil dengan Zheng Lei. Tidak lama kemudian, Zheng Lei membawa Huang Xiaolong ke ruang rahasia yang hanya memiliki tungku raksasa di dalamnya. Bab 2933, Tungku Pil Matahari Bulan. Bab 2933, Tungku Pil Matahari Bulan. Meskipun hanya ada tungku pil besar di seluruh tempat itu, Huang Xiaolong bisa merasakan lebih dari 20 ahli tersembunyi di sekitar area itu. Lebih spesifiknya, ada 26 dari mereka di alam Dao yang mulia. 26 Dao yang mulia ini jelas telah menggunakan beberapa artefak kosmos yang tangguh untuk menyembunyikan aura mereka sebelum menyatu dengan ruang di sekitar mereka. Bahkan Dao yang mulia tingkat ke-7 tidak akan dapat merasakannya. Huang Xiaolong mencibir dalam hati. Sayang sekali target mereka adalah dia. 26 Dao Zun ini jelas berasal dari pavilion mistik, dan alasan mereka ada di sana sudah jelas. Begitu dia berhasil memurnikan pil, Zheng Lei akan segera menjatuhkannya. Di antara 26 orang ahli, 4 orang di antaranya merupakan Yang Mulia Dao tingkat ke-6, 14 orang merupakan Yang Mulia Dao tingkat ke-5, sedangkan sisanya merupakan Yang Mulia Dao tingkat ke-4.
Ditambah dengan Zheng Lei, yang merupakan Dao Mulia ketujuh, kelompok itu merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu lebih dari cukup untuk menyapu bersih setiap Dao Mulia ketujuh yang datang mengetuk. Kalau saja dia tidak berhasil menembus alam Dao Mulia, dan kalau saja dia tidak memperoleh Huang Long Armor, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Kasihan sekali bagi mereka, dia sudah melakukan kedua hal itu. Sebenarnya, dia punya alasan untuk membantu Zheng Lei. Lagi pula, pria itu bersedia membayarnya 30 helai ki awal. Dari kelihatannya, tidak mungkin dia ada di sana untuk memurnikan pil Grand Dao kuno. Tidak ada pil Grand Dao yang bernilai begitu besar. Terlebih lagi, tidak mungkin seseorang membutuhkan kekuatan api absolut dan api nirwana untuk memurnikan pil Grand Dao biasa. Pil yang ingin dimurnikan Zheng Lei jelas merupakan pil tingkat Genesis. Pil Genesis. Meskipun pil Dao tingkat Genesis tidak ada bandingannya dengan seuntai ki Genesis, pil itu jauh lebih baik daripada ki awal. Pil itu masih jauh lebih baik daripada ki asal absolut. Itu adalah harta karun kultivasi yang langka bahkan untuk yang mulia Dao tingkat ke-9. Satu pil Genesis lebih dari cukup untuk bertahan bagi seorang ahli tingkat itu selama jutaan tahun. Bayangkan sebuah tungku yang membuat pil Dao tingkat Genesis. Jantung Huang Xiaolong mulai berdetak makin cepat. Saat ini, dia adalah seorang Dao Mulia tingkat menengah atas. Dengan satu tungku pil tingkat Genesis, dia akan mampu menembus ke puncak akhir alam Dao Mulia tingkat pertama. Bahkan, dia memiliki kesempatan untuk maju ke alam Dao Mulia tingkat kedua. Barang-barang di level Genesis bisa dikatakan bertentangan dengan surga. Bahan-bahan yang digunakan untuk pil Genesis sangat berharga, dan ada lebih dari 100 jenis yang berbeda. Satu herba setingkat itu tak ternilai harganya, apalagi jika jumlahnya banyak. Itulah juga alasan mengapa pil tingkat Genesis jauh lebih baik daripada seuntai ki awal. Nilai tungku pil tingkat Genesis sangat tinggi. Zheng Lei kemudian menunjuk ke sebuah tungku dan tersenyum, Tuan Muda Huang, tungku ini digunakan oleh Sun and Moon Crit. Kami memperolehnya setelah mengeluarkan banyak tenaga, dan kami akan menggunakan Sun Moon Furnace kali ini. Huang Xiaolong tercengang, bukankah tungku pil matahari dan bulan dikatakan mampu memurnikan semua hal di dunia? Sun and Moon Crit merupakan kekuatan tingkat puncak di dunia suci Tuo ilahi. Dulu, saat mereka berada di puncak, mereka tidak lebih lemah dari Dragonfish Crit. Mereka dikenal sebagai sekte pemurnian pil nomor 1 di dunia suci Tuo ilahi. Saat itu, ada pepatah yang mengatakan, penguasa matahari dan bulan adalah penggarap pil tertinggi. Legenda mengatakan bahwa lebih dari separuh pil Grand Dao yang diproduksi di masa lalu berasal dari Sun and Moon Crit. Sebagai harta karun yang menentukan sekte Sun and Moon Crit, tungku itu adalah artefak kosmos tingkat tinggi. Itu mendekati tingkat puncak. Di masa lalu, Sun and Moon Crit telah memurnikan tungku pil tingkat Genesis dan menarik perhatian banyak ahli. Mereka yang menginginkan pil tersebut telah membentuk aliansi dan menghapus Sun and Moon Furnace dari muka bumi. Ketika tungku itu hilang saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang mendapatkannya. Siapa yang mengira tungku itu akan berada di tangan Zheng Lei? Melihat wajah Huang Xiaolong yang terkejut, Zheng Lei tertawa, benar sekali, tungku pil matahari dan bulan. Awalnya dia tidak akan menunjukkan harta karun seperti itu kepada orang lain dengan mudah. Demi memurnikan pil tingkat Genesis, dia hanya bisa menggunakan tungku pil. Lagi pula, semakin baik kualitas tungku, semakin tinggi kemungkinan untuk membuat pil. Dia tidak mampu melakukan satu kesalahan pun. Tentu saja, karena dia berani menunjukkan tungku matahari bulan kepada Huang Xiaolong, dia berencana untuk membunuh orang itu setelah perbuatannya selesai. Huang Xiaolong berdiri di depan tungku, dan dia melihat ukiran pada permukaan tungku. Meskipun tidak diaktifkan, dia dapat merasakan kekuatan tersembunyi yang berdenyut melalui artefak itu. Tungku yang bagus. Huang Xiaolong memuji dalam hati. Dia tidak memiliki tungku pil yang bagus, dan siapa yang mengira bahwa Zheng Lei akan mengirimkan satu padanya. Itu merupakan rejeki nomplok baginya. Tuan Muda Huang, jika semuanya sudah siap, haruskah kita mulai penyempurnaannya sekarang? Melihat Huang Xiaolong menatap tungku matahari bulan, Zheng Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hati. Baiklah, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dan senyum hangat muncul di wajahnya. Setelah itu, Zheng Lei mengeluarkan bahan-bahan untuk memurnikan pil. Air perak 9 surga, rumput feri kosong. Ramuan tingkat Genesis diletakkan di hadapan Huang Xiaolong satu demi satu. Huang Xiaolong menyipitkan matanya karena dia tahu bahwa dia benar. Zheng Lei pasti berencana untuk memurnikan pil tingkat Genesis. Tepat 108 ramuan diletakkan di hadapannya. Setelah 1 jam, Huang Xiaolong mengaktifkan Sun Moon Furnace, yang menyebabkan langit berubah warna. Dengan kekuatan api absolut dan nyala api nirwana, matahari dan bulan hantu muncul di atasnya. Matahari bersinar terang saat cahaya keperakan menutupi daratan. Ketika Huang Xiaolong mulai memurnikan pil, Lin Zuei dan Liu Xinxin kembali ke Dragonfish Crit. Ketika para petinggi melihat keadaan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan Bi Cheng, yang bisa tetap tenang jika dunia runtuh, mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Orang yang berbicara adalah Li Sue, kepala aula utama Dragonfish Crit. Ketika Li Sue melihat murid kesayangannya dipukuli sedemikian rupa, senyum menawannya lenyap, dan ekspresinya berubah gelap. Huang Xiaolong melakukan ini pada kita. Tuan, tolong balas dendam kami. Bab 2934, Li Sue mengambil tindakan secara pribadi. Bab 2934, Li Sue mengambil tindakan secara pribadi. Apa? Huang Xiaolong. Eselon atas Dragonfish Crit berubah drastis, termasuk Li Sue. Bi Cheng mengerutkan kening, dan tatapannya seolah menembus dunia. Tatapannya melintasi ruang dan waktu dan kemarahan membara di hatinya.
Ketika mereka merasakan aura yang datang dari Bicheng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bahkan seorang Daozun tingkat pertengahan ke-9 seperti Li Sue merasakan jantungnya berdebar-debar karena ketakutan. Keberadaan Daozun tingkat akhir sudah cukup untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Pertama-tama datanglah Yu Zhou, dan kemudian murid langsung Hu Yifeng, Han Tong. Sekarang, Huang Xiaolong telah bergerak melawan Liu Xinxin. Dia melakukan ini dengan sengaja. Beraninya dia menantang otoritas kepercayaan ikan naga kita. Zhu Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Huang Sui, yang duduk di samping, mencibir, Huang Xiaolong melukai junior brother Lin Sui dan junior sister Liu Xinxin dengan parah. Dia memprovokasi semua kepercayaan besar. Tidak, dia menantang seluruh dunia suci Tuo Ilahi. Semua orang tahu bahwa para penganut aliran kepercayaan teratas di dunia suci Tuo Ilahi telah bersatu. Melukai Lin Sui adalah tindakan terakhir. Karena Huang Sui adalah putra penciptaan, menantang otoritasnya sama saja dengan memprovokasi dunia suci Tuo yang ilahi. Yang mulia Huang Sui benar. Hu Yifeng menambahkan, Patriark, Kepala Balai Agung, Anda menoleransi Huang Xiaolong karena bakatnya berkali-kali. Dia tidak hanya tidak menghargai tindakan kita, dia bahkan melukai Patriark muda kita. Di masa depan, dia pasti akan melawan kita. Benar sekali, Patriark, Kepala Aula Besar, mohon berikan perintah untuk menjatuhkannya. Beberapa kepala aula berseru serempak. Satu demi satu, semua orang mulai angkat bicara. Zui, bagaimana Huang Xiaolong bisa melukaimu? Ceritakan semua yang terjadi. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Bicheng menatap mereka berdua dan bertanya. Baik, Tuan. Lin Zui membungkuk hormat sebelum menjawab. Dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dia tahu watak gurunya. Jika Bicheng tahu dia berbohong, dia akan dihukum berat. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong telah mengeluarkan 15 miliar untuk membeli tombak naga gemetar, semua orang tercengang. Namun saat mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong telah mengirim mereka berdua melayang keluar dari cabang paviliun mistik hanya dengan jentikan jarinya, mereka pun terperangah. Satu-satunya hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa Huang Xiaolong memiliki binatang buas alam mulia Dao tingkat ke-6 yang telah mengirim Duli Mei terbang dengan satu serangan. Orang harus tahu bahwa menjinakkan binatang buas dari alam Dao mulia tingkat 6 sangatlah sulit. Orang membutuhkan metode penjinakan khusus yang tidak diketahui oleh kebanyakan Dao mulia. Bagaimana dia melakukannya? Terlebih lagi, ada masalah 15 miliar. Berbeda dengan uang yang dibayarkan Huang Xiaolong, Bicheng lebih peduli dengan 30 helai ki awal yang telah diberikannya kepada Huang Xiaolong. Apakah Zheng Lei benar-benar tidak meminta Huang Xiaolong untuk memulai ki? Tanya Bicheng. Lin Zui menganggukkan kepalanya, benar, Hu Xiaoqian ingin, tetapi sehelai benang seharga 1 miliar, tetapi Zheng Lei menolak untuk menjualnya kepadanya. Dia mengatakan bahwa semuanya untuk Huang Xiaolong. Sepertinya dia memberikannya secara gratis. Semua orang menoleh dan saling berpandangan. Jika memang begitu, Zheng Lei pasti membutuhkannya untuk sesuatu. Li Sue menilai, itu pasti sesuatu yang sangat penting bagi Zheng Lei. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan begitu banyak untaian ki awal. Apa gunanya memberikan 30 helai ki awal? Wang Kuyang mengerutkan kening dalam-dalam. Itu bernilai sejumlah uang yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Zheng Lei memberikannya tanpa meminta imbalan apapun? Terlebih lagi, berdasarkan identitasnya sebagai kepala cabang paviliun, mengapa dia membutuhkan bantuan Huang Xiaolong? Huang Sui, yang berdiri di samping, berkomentar, tidak masalah untuk apa dia membutuhkan Huang Xiaolong. Fakta bahwa Huang Xiaolong memprovokasi kepercayaan ikan naga kita tidak berubah. Patriark Bicheng, sampaikan perintahnya. Kita akan menangkapnya. Setelah menangkapnya, aku akan memaafkannya jika dia bersedia berjanji setia kepada kita. Jika tidak, kita akan membunuhnya untuk mencegah hal buruk terjadi di masa mendatang. Kita akan menggunakan kepalanya sebagai persembahan saat upacara kenaikanku. Mata Huang Sui memancarkan niat membunuh. Semua orang menoleh ke arah Bicheng yang matanya sedikit berkedip. Saya akan mengikuti keinginan yang mulia. Dia berbalik dan memerintahkan, Li Sue, pergilah ke cabang paviliun mistik. Minta Zheng Lei untuk menyerahkannya. Bagaimana jika Zheng Lei menolak? Li Sue bergumam. Orang lain mungkin takut dengan kepercayaan ikan naga, tetapi dengan identitas Zheng Lei, itu bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari paviliun mistik. Jika dia menolak menyerahkannya, kita akan membunuh orang-orang yang ingin masuk ke cabang paviliun mistis. Kita akan mengacak-acak seluruh tempat untuk menemukannya. Huang Sui menambahkan di sampingnya. Li Sue menoleh ke arah Bicheng sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengakuinya. Tidak butuh waktu lama bagi Li Sue untuk memimpin para ahli dari Dragon Fish Crate ke cabang Mystical Pavilion. Saat mereka terbang di langit, aura mereka menekan daratan. Para ahli terkejut, dan mereka yang mengenali Li Sue terkejut. Itulah pemimpin aula utama Dragon Fish Crate. Lord Li Sue secara pribadi memimpin para ahli Dragon Fish Crate. Apa yang membuatnya khawatir? Saya mendengar bahwa Lin Sui dan Liu Xinxin dipukuli oleh Huang Xiaolong. Meridian dan hati Dao mereka hancur. Apa, benarkah itu? Dia gila karena memprovokasi Dragon Fish Crate. Sekarang Lord Li Sue telah datang sendiri, dia akan hancur. Dia sedang mencari kematian. Dengan tindakan langsung Lord Li Sue, bahkan paviliun mistik tidak akan mampu melindunginya. Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Ketika berita itu tersiar, para ahli yang menunggu untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan Huang Sui mulai berbondong-bondong menuju paviliun mistik. Bab 2935, akhirnya berhasil. Bab 2935, akhirnya berhasil.
Tak lama kemudian, cabang paviliun mistik di Sekte Ikan Naga dikepung ketat oleh para ahli dari seluruh penjuru. Bahkan Zhang Wen, Chen Shaun, Si Chuan, dan ekspatriat lain yang diperintahkan oleh Zheng Lei untuk menjaga area itu pun merasakan perubahan ekspresi. Bahkan seorang yang mulia dao tingkat tinggi akan merasa mati rasa saat berhadapan dengan begitu banyak ahli. Zhang Wen menarik napas dalam-dalam dan menyapa Li Sui dengan hormat, "Tuan Li Sui, apa maksudmu?" Meskipun dia adalah tetua terkemuka di cabang paviliun mistik, dia harus menyapa kepala aula utama dari Sekte Ikan Naga dengan hormat. Itulah gengsi yang dimiliki oleh seorang yang mulia dao tingkat ke-9. Sekalipun Zheng Lei hadir, dia harus tetap menghormatinya. Panggil Zheng Lei sekarang juga. Wajah Li Sui dingin saat dia langsung ke intinya, serahkan Huang Xiaolong. Zhang Wenqian tersenyum, Tuan Li Sui, Huang Xiaolong sudah lama pergi. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Memang benar dia tidak tahu keberadaan Huang Xiaolong. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu kemana Zheng Lei membawanya. Li Sui mencibir, menurut sumberku, dia masih di sini. Zhang Wen tersenyum, Tuan Li Sui, Anda tidak boleh terlalu mudah mempercayai orang lain. Huang Xiaolong sudah tidak ada di sini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencarinya sendiri. Berbicara sampai pada titik ini, dia memandang para ahli di belakang Li Sui, namun, hanya Tuan Li Sui yang bisa masuk. Para ahli di belakang Li Sui mengerutkan kening. Baiklah, Li Sui berhenti sebentar sebelum memberi isyarat agar mereka mundur. Meskipun paviliun mistis tampak membentang sepanjang puluhan ribu mil, ada banyak ruang yang tumpang tindih di dalamnya. Tidak seorang pun tahu seberapa besar sebenarnya paviliun itu. Bahkan seorang ahli dao yang mulia ke-9 seperti Li Sui akan membutuhkan waktu untuk mencari di seluruh area. Namun, setelah 1 jam, wajah Li Sui berubah tidak sedap dipandang. Dia mencari ke semua tempat, tetapi dia gagal menemukan jejak Huang Xiaolong atau bahkan Zheng Lei. Setelah meninggalkan paviliun cabang, Li Sui melaporkan apa yang terjadi pada Bicheng. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali. Mereka yang datang dengan harapan menyaksikan pertarungan bagus malah kecewa. Sepertinya Huang Xiaolong berhasil melarikan diri. Suan Yuan Potian mencibir, dia bisa melarikan diri sekali, tetapi dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Dia tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia suci Tuo Ilahi. Hu Renxing tersenyum, benar sekali. Bahkan jika Li Sui gagal menemukannya, Dragonfish Creed pasti akan memberikan perintah untuk memburunya. Dia tidak akan bisa bersembunyi di dunia suci Tuo Ilahi. Dengan berbagai kepercayaan yang bekerja sama, tidak ada seorang pun yang berani melindungi Huang Xiaolong. Bahkan ras super yang lahir saat dunia diciptakan tidak akan berani melakukannya. Setelah itu, Suan Yuan Potian dan orang-orang lainnya pergi. Tidak lama kemudian, 10 kredo besar mewariskan perintah Huang Sui untuk menangkap Huang Xiaolong. Hadiahnya adalah 10 miliar koin Dao Tuoshen yang mengejutkan. 10 miliar koin Tuoshen Dao. Ketika berita itu dirilis, seluruh dunia menjadi heboh. Tentu saja ada syaratnya, Huang Xiaolong harus ditangkap hidup-hidup. Huang Sui juga mengumumkan bahwa jika Huang Xiaolong bersedia menyerah kepadanya sebelum upacara, dia akan memaafkan Huang Xiaolong dari semua kejahatannya. Dia menegaskan bahwa jika Huang Xiaolong melewatkan tenggat waktu, dia akan mati apapun yang terjadi. Ketika para ahli di dunia suci Tuo Ilahi pergi mencari Huang Xiaolong, dia tengah dengan hati-hati memurnikan tungku penuh pil tingkat genesis di suatu tempat di dalam paviliun mistik. Ramuan-ramuan itu berubah menjadi untayan cairan obat yang memancarkan ki obat yang mempesona. Leluhur primal biasa akan bisa memperoleh banyak manfaat jika mereka menciumnya. Zheng Lei berdiri di samping, dan dia mencibir dalam hatinya. Nikmatilah selagi bisa. Setelah pilnya dimurnikan, kamu harus mengembalikan semua yang kamu ambil dariku. 11 Saint Fei tingkat tinggi, 3 jiwa Grand Dao, dan garis keturunan misterius. Jika dia bisa mengubah Huang Xiaolong menjadi pil, efeknya pasti tidak akan lebih lemah dari pil tingkat genesis. Bahkan, efeknya mungkin melebihi pil tingkat genesis. Zheng Lei berpikir sendiri saat matanya berkedip. Dia memutuskan untuk menunggu sampai Huang Xiaolong selesai memurnikan pil sebelum menangkapnya. Dia akan melemparkan Huang Xiaolong ke dalam tungku pil tempat dia selesai memurnikan pil dan memurnikannya menjadi pil. Dia punya resep pil yang bisa memurnikan manusia untuk memurnikan pil tertinggi. Tentu saja, orang yang dimaksud membutuhkan setidaknya 9 Saint Fei tingkat tinggi dan 2 jiwa Grand Dao. Huang Xiaolong sepenuhnya memenuhi kriteria. Semakin tinggi bakatnya, semakin baik pilnya. Beberapa bulan kemudian, dengan Huang Xiaolong yang terus-menerus menempa, cairan obat itu menyatu satu sama lain, dan aroma pil memenuhi langit. Sinar cahaya warna-warni muncul dari tungku matahari dan bulan. Itulah tandanya pil itu akan berhasil dimurnikan. Hati Zheng Lei menegang. Seiring berjalannya waktu, tungku matahari bulan bergetar lebih kuat. Getaran kecil datang dari ruang di sekitar mereka dan pilar cahaya muncul dari mulut tungku. Sebuah pil melesat keluar dari dalam tungku. Begitu pil itu muncul, seluruh ruangan menjadi gelap. Awan petir berkumpul di langit di atas dan sambaran petir jatuh ke pil itu. Kekuatan petir itu menyebabkan ekspresi Zheng Lei berubah. Kesengsaraan petir akan muncul saat pil Grand Dao berhasil dibuat. Saat pil Genesis dibuat, sudah pasti kesengsaraan itu akan jauh lebih kuat. Zheng Lei bersiap sambil melambaikan tangannya dengan santai untuk menahan kesengsaraan itu. Demi menyempurnakan pil, dia telah menghabiskan banyak upaya dalam membuat susunan itu. Dia telah menggunakan material Grand Dao yang tak terhitung jumlahnya dan batu spiritual tingkat tinggi untuk memberi daya pada susunan itu. Begitu dia mengaktifkannya, petir itu terhalang. Pembentukan pil. Sebuah ledakan terdengar di langit ketika suara berdenging bergema di telinga semua orang yang hadir. Dunia suci Tuo Ilahi dipenuhi dengan suara dering yang jernih.
Itu tandanya pil tingkat genesis telah berhasil dibuat. Mata Huang Sui memerah saat dia berteriak, siapa yang memurnikan pil itu? Kirim semua orang untuk mencari orang yang berhasil memurnikan pil itu. Jika dia berhasil mendapatkan pil itu, dia pasti bisa mencapai alam mulia Dao kedua. Zheng Lei tertawa terbahak-bahak di ruang misterius itu. Akhirnya, selesai. Huang Xiaolong menatap Zheng Lei yang bersemangat dan berkata dengan tenang, pemimpin cabang Zheng Lei, Anda dapat menyerahkan sisa stan Qi awal. Bab 2936, garis keturunan macam apa ini? Namun, Zheng Lei menyipitkan matanya dan tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Dia kemudian mengumpulkan pil tingkat genesis dan meletakkannya ke dalam botol giok satu persatu. Botol giok ini dibuat dengan sangat hati-hati olehnya, dan ia menggunakan giok spiritual tingkat genesis yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun untuk membuatnya. Esensi obat dari pil tingkat genesis akan terkandung di dalamnya, dan tidak hanya itu, tetapi juga mampu menutrisi dan meningkatkan kualitas khasiat obatnya. Karena Huang Xiaolong sudah memadukan api nirwana dan kobaran api absolut untuk memurnikannya, dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggunakan tungku matahari bulan, dia memurnikan 28 pil, yang mana 8 lebih banyak dari yang diperkirakan Zheng Lei. Awalnya, dia akan sangat puas dengan 20 pil karena dia hanya berharap Huang Xiaolong dapat memurnikan paling banyak 20 pil. Sekarang setelah ada 28, dia bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Melihat kegembiraan dan kegilaan Zheng Lei, Huang Xiaolong tidak bergerak dan membiarkannya menyimpan 28 pil itu dengan benar. Setelah melakukannya, Zheng Lei lalu berbalik dan tersenyum malu, Huang Xiaolong, berkat mulah kami bisa memurnikan pil tingkat genesis. Inilah yang seharusnya aku lakukan, jawab Huang Xiaolong dengan tenang. Zheng Lei tersenyum, Huang Xiaolong, aku tidak akan bertele-tele denganmu lagi, serahkan 20 helai Qi awal yang kau miliki sekarang. Serahkan 20 helai Qi awal. Huang Xiaolong pura-pura tidak tahu, pemimpin cabang Zheng Lei, apa maksudmu? Zheng Lei tertawa terbahak-bahak, apa maksudku? Jangan bilang kau tidak tahu apa maksudku. Bagaimana kalau kau berhenti berpura-pura tidak tahu? Kita semua orang pintar, dan aku tidak ingin membuang-buang kata lagi. Serahkan 20 helai Qi awal padamu bersama dengan tombak naga gemetar. Lagi pula, serahkan semua sari bunga teratai biru yang kau miliki sekarang. Selain itu, aku juga ingin semua koin Tuo Shen Dao ada padamu sekarang. Pada dasarnya aku menginginkan semua harta yang kamu miliki yang berharga. Lagi pula, karena jembatannya sudah terbakar, dia tidak perlu berpura-pura lagi dengan Huang Xiaolong. Melihat ekspresi mengerikan Zheng Lei saat dia tertawa terbahak-bahak, Huang Xiaolong sengaja panik dan berteriak marah pada saat yang sama, Kepala cabang Zheng Lei, kamu benar-benar melanggar perjanjian kita. Tapi kamu bersumpah. Zheng Lei tertawa terbahak-bahak, memangnya kenapa kalau aku bersumpah? Aku tidak mengatakan akan menaatinya. Wajah Huang Xiaolong berubah muram, Zheng Lei, aku tahu kau adalah Dao Zun tingkat ke-7, dan meskipun aku tidak sebanding denganmu, jangan lupakan binatang buas Dao Zun tingkat ke-6 di belakangku. Aku bisa menggunakannya untuk menghalangi jalanmu dan melarikan diri sepenuhnya. Zheng Lei mengejek, Huang Xiaolong, kau pikir aku tidak mempertimbangkan ini? Di tempat ini, aku sudah meletakkan arai pengumpulan surgawi, dan kecuali kau memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi dariku, mustahil bagimu untuk menghancurkan arai ini. Jadi, kau bisa bermimpi untuk melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, aku tidak sendirian. Berbicara sampai di sini, Zheng Lei berteriak ke udara, kalian semua bisa keluar sekarang dan memberi salam kepada Tuan Muda Huang. Tepat saat dia selesai berbicara, 26 ahli Dao Venerable yang bersembunyi di kehampaan tiba-tiba muncul. Ketika 26 orang ini muncul, mereka menatap Huang Xiaolong dan tertawa, dengan ejekan yang jelas di mata mereka. Huang Xiaolong, aku yakin kamu tidak membayangkan bahwa, selain aku masih memiliki 26 ahli Dao Zheng di sini. Zheng Lei berkata dengan penuh kemenangan, mereka menggunakan jenis artefak dunia khusus yang mampu menyembunyikan aura mereka, dan bahkan Dao Zheng tingkat tinggi biasa tidak akan dapat menemukan mereka. Huang Xiaolong menatap ke-26 orang itu dan berkata dengan tenang, oh, benarkah? Meskipun reaksi Huang Xiaolong agak aneh, Zheng Lei tersenyum dan melanjutkan, Huang Xiaolong, apakah kau ingin menyerah dengan sukarela, atau kau ingin melakukannya dengan cara yang sulit? Jika kami menangkapmu dan melemparkanmu ke dalam tungku matahari bulan dan memurnikanmu menjadi pil tertinggi, aku yakin efeknya akan lebih baik daripada pil tingkat genesis. Aku sudah menyiapkan 1003 bahan yang berbeda. Selain itu, sebagian besar dari bahan-bahan itu adalah tingkat Grand Dao dan beberapa bahkan tingkat genesis. Zheng Lei tertawa, bisa dianggap sebagai keberuntunganmu untuk bisa mencampur semua ramuan spiritual ini dan disempurnakan olehku menjadi pil. Oh, memurnikan seseorang menjadi pil. Aku tidak menyangka kau punya metode seperti itu. Huang Xiaolong menjadi tertarik dan bertanya, aku ingin tahu apakah itu bisa memurnikan binatang buas menjadi pil. Melihat Huang Xiaolong bisa tetap tenang, Zheng Lei terkejut dan mengerutkan kening. Mungkinkah anak ini punya cara khusus? Mungkinkah dia memiliki binatang buas Dao yang mulia Orde ke-7? Namun, dia menggelengkan kepalanya karena dia tahu betapa sulitnya menaklukkan binatang Dao yang mulia Orde ke-7. Bahkan banyak ahli Dao yang mulia Orde ke-9 tidak dapat melakukannya, belum lagi leluhur primal seperti Huang Xiaolong. Sekarang Huang Xiaolong telah menembus ranah Dao yang mulia, jika dia memilih untuk menyembunyikan ranahnya, bahkan Dao yang mulia ke-9 yang sudah mencapai puncak tidak akan dapat melihat ranahnya. Jadi, wajar saja jika Zheng Lei masih mengira bahwa dia adalah leluhur primal. Huang Xiaolong, berhentilah bersikap misterius dan mencoba bermain-main. Aku tahu kau berpura-pura tenang sekarang sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Zheng Lei mencibir, kalau begitu, aku akan segera mengurusmu.
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kau bisa melepaskan binatang buas tingkat ke-6mu sekarang. Aura Zheng Lei meningkat, dan 26 ahli juga mengunci Huang Xiaolong. Di bawah pengawasan Zheng Lei dan semua orang yang hadir, Huang Xiaolong melepaskan ke-6 binatang buas dao yang mulia dari mutiara naganya. 6 dari mereka. 26 orang itu tercengang. Melihat ke-6 binatang buas dao yang mulia, 26 dari mereka dan Zheng Lei sama-sama menerima kejutan besar. Dia belum pernah mendengar seseorang mampu menaklukkan 6 binatang buas dao yang mulia. Bahkan Patriark dari Beast Frontier Crit paling banyak hanya mampu mengendalikan 3 binatang buas dao venerable, sebab mengendalikan 1 binatang buas dao venerable saja akan membutuhkan kekuatan jiwa dao yang besar. Bagaimana kau bisa mengendalikan 6 binatang buas dao yang mulia? Setelah tersadar dari keterkejutannya, Zheng Lei menatap Huang Xiaolong dengan mata berapi-api. Jika dia bisa mendapatkan metode itu dan memiliki beberapa binatang buas dao yang mulia di sampingnya, bukankah kekuatan tempurnya akan meroket? Meskipun dia terkejut melihat Huang Xiaolong telah mengendalikan 6 binatang buas dao Zun, dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dari 6 binatang buas ini, 2 diantaranya adalah Dao Zun tingkat ke-6, dan 4 diantaranya adalah Dao Zun tingkat ke-5, dan masih mungkin bagi 27 dari mereka untuk menekan mereka sepenuhnya. Kau ingin mempelajari seni mengendalikan binatang buas. Melihat keserakahan di mata Zheng Lei, Huang Xiaolong tertawa acuh tak acuh, aku bisa memberitahumu caranya, dan selama kau memiliki garis keturunan yang sama denganku, kau pasti bisa mengendalikan banyak sekali atau bahkan lebih banyak binatang buas Dao yang mulia sekaligus. Garis keturunan. Zheng Lei terkejut. Garis keturunan macam apa di dunia ini yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Pada saat ini, seekor naga emas muncul di belakang Huang Xiaolong, dan itu seperti gunung raksasa yang menutupi langit. Kekuatan surgawi yang mengerikan mencekik Zheng Lei, dan pada saat yang sama, tubuh Huang Xiaolong memancarkan kekuatan seorang Dao Zun. Bab 2937, kau juga putra penciptaan. Apa? Teriak Zheng Lei saat sudut mulutnya bergetar tak terkendali, dan matanya membelalak tak percaya. Naga emas di belakang Huang Xiaolong terlalu mencolok. Semua orang juga terkejut. Sepertinya mereka telah melihat monster. Huang Long, garis keturunan Huang Long. Zheng Lei berteriak lagi setelah pulih dari keterkejutannya. Dia bisa merasakan kekuatan surgawi terpancar dari naga emas itu saat dia menatap lurus ke arah Huang Xiaolong. Karena terkejut, dia lupa untuk bergerak. Yang lebih mengejutkannya lagi, Huang Xiaolong telah melepaskan kinya sepenuhnya pada saat itu dan benar-benar berada di puncak pertengahan Dao yang mulia pertama. Bagaimana mungkin dia adalah seorang yang berada di puncak pertengahan Dao yang mulia? Beberapa dekade lalu selama pertempuran di Tanah Suci Raja Yu, bukankah dia hanya leluhur primal kebangkitan kelima? Beberapa waktu kemudian, ketika ia muncul di Silver Shadow Crit, ia hanyalah leluhur primal Orde ke-7. Bagaimana mungkin dalam beberapa dekade saja, Huang Xiaolong berhasil menembus Dao yang mulia? Tidak, ini sungguh mustahil. Zheng Lei tidak dapat mempercayai dan menerima hal ini. Baginya, bahkan jika itu adalah garis keturunan Huang Long, mustahil memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu. Memang, Huang Shuai, yang memiliki garis keturunan Huang Long, tidak melakukannya. Tepat saat itu, seorang ahli Dao mulia tingkat 6 dari Paviliun Mistik Cabang Ikan Naga menunjuk Huang Xiaolong dengan tak percaya dan berkata, kau juga putra penciptaan. Jangan bilang ada 2 putra penciptaan di dunia ini. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada 2 putra penciptaan di dunia ini? Sama sekali tidak mungkin, aku yakin salah satunya palsu. Pakar lain menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Namun, kekuatan surgawi ini terasa begitu nyata. Naga emas raksasa itu jelas terhubung dengan kekuatan dunia dari dunia suci Tuo Ilahi. Jawab mantan ahli itu. Putra penciptaan, Huang Shuai dinilai bersama oleh 10 patriark dari Dragon Fish Crit, Definition Crit, dan Red Fox Crit, jadi dia tidak mungkin palsu. Huang Xiaolong pasti yang palsu. Dia pasti menggunakan beberapa teknik ilusi yang cemerlang atau memiliki senjata Dao Venerable Realm dengan batasan teknik ilusi. Apa yang kita lihat dan rasakan semuanya palsu. Banyak ahli paviliun cabang menduga-duga dengan gaduh. Zheng Lei mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada orang banyak agar diam. Kemudian, dia memaksakan diri untuk menahan keterkejutannya dan menatap Huang Xiaolong. Dengan tatapan mata yang penuh tekad, dia berkata dengan tegas, Huang Xiaolong, aku tidak peduli apakah kamu putra penciptaan yang sebenarnya atau bukan, hari ini, kamu harus mati. Jika Huang Xiaolong benar-benar putra penciptaan, pasti surga yang membantunya. Garis keturunan Huang Long. Jika dia memurnikan Huang Xiaolong menjadi pil, maka pil obat itu pasti akan memiliki efek yang luar biasa. Akan jauh lebih bermanfaat daripada seumur hidup jika dia meminum pil obat itu. Mungkin dia bahkan bisa menembus puncak Dao yang mulia ke-9 di masa depan, menjadi tak terkalahkan dan menghancurkan surga. Bahkan Master Paviliun utama mereka harus menghormatinya. Memikirkan hal-hal ini, Zheng Lei menjadi bersemangat, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Serang, tangkap Huang Xiaolong. Aku akan berurusan dengan binatang buas di sampingnya, dan 26 orang yang tersisa akan bergandengan tangan untuk menangkapnya. Tangkap Huang Xiaolong, dan kalian akan mendapat hadiah besar. Zheng Lei memerintahkan dengan tidak sabar. Bahkan jika Huang Xiaolong benar-benar merupakan puncak dari Yang Mulia Dao pertama, Zheng Lei yakin anak buahnya dapat langsung menaklukkannya dengan mudah. Di antara 26 orang itu, 4 orang adalah Dao Zun tingkat ke-6, 14 orang adalah Dao Zun tingkat ke-5, dan sisanya adalah Dao Zun tingkat ke-4. Kekuatan mengerikan ini cukup untuk memusnahkan semua ahli Dao Zun di bawah alam Dao Zun tingkat ke-7. Ya, tanpa ragu, ke-26 orang itu menyerang Huang Xiaolong karena semua orang berusaha menjadi yang pertama menangkapnya. Mereka takut kalah satu sama lain.
Seorang Dao yang mulia di puncak tingkat ke-6 adalah orang pertama yang tiba di hadapan Huang Xiaolong, dan dengan satu pukulan, dia ingin menghancurkan Huang Xiaolong untuk selamanya. Namun, Huang Xiaolong tampak tidak terpengaruh. Dia tidak menggunakan 3 jiwa Dao atau sedikit pun energi kosmosnya. Dia hanya mengerahkan kekuatan tubuh Dao langit dan bumi miliknya. Huang Xiaolong, apakah kau menganggapku sebagai biye dari aliran Suanyuan? Kau benar-benar berpikir kau dapat menghancurkanku hanya dengan satu pukulan. Ahli Dao yang mulia di puncak tahap ke-6 tertawa terbahak-bahak menanggapi. Pada saat itulah, tinju Huang Xiaolong mengenai sasaran. Wah, saat mereka bertabrakan, senyum di wajah ahli itu lenyap, dan ekspresi mengerikan langsung menggantikannya. Kemudian, dia terlempar keluar dan lengan kanannya langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, dadanya berubah menjadi bintik-bintik, lalu kepala, pinggang, tubuh bagian bawah, dan anggota tubuh lainnya hancur. Dia akhirnya berubah menjadi tetesan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya. Hujan darah emas. Ahli Dao Venerable diketahui hidup dan mati bersama dunia, dan dia merupakan eksistensi terkuat di dunia Huanglong. Fisik Dao pada ahli Dao yang mulia memiliki pertahanan yang paling kuat di dunia Huanglong, sehingga senjata pembatas tidak dapat melukai mereka sedikitpun. Faktanya, tak seorang pun pernah mendengar ada ahli Dao yang mulia yang dihancurkan. Akan tetapi sekarang, seorang Dao yang mulia tingkat akhir dari paviliun cabang baru saja diledakkan oleh sebuah pukulan dari Huang Xiaolong. Apa? Teriakan pun terdengar. Para ahli lain dari paviliun cabang merasa takut dengan apa yang mereka lihat. Semua orang yang awalnya bergegas maju langsung berhenti. Beberapa tidak dapat berhenti tepat waktu dan datang tepat di depan Huang Xiaolong. Melihatnya begitu dekat, mereka hampir ketakutan setengah mati. Hujan darah berwarna emas berhamburan dari langit kemana-mana dan segera menyelimuti separuh angkasa. Darah seorang ahli Dao mulia tingkat akhir ke-6 sangatlah kuat. Setiap tetesnya mengandung energi Dao agung yang menakjubkan. Zheng Lei juga ketakutan dan berhenti mendadak. Wajahnya benar-benar pucat saat mengingat kembali kekuatan yang datang bersama pukulan Huang Xiaolong. Dia tergagap ketakutan, kamu, ini adalah tubuh Dao langit dan bumi. Kamu benar-benar berhasil mengolah tubuh Dao langit dan bumi. Tubuh Dao langit dan bumi. Fisik Dao terkuat di dunia. Fisik Dao yang paling menakutkan. Ia hanya ada dalam legenda, namun hingga kini belum ada seorang pun yang berhasil membudidayakannya. Sekarang, dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Adapun mengapa tubuh Dao langit dan bumi menakutkan, itu karena, di antara setiap pukulan, ia dapat menggunakan kekuatan dunia Huanglong. Seluruh kekuatannya. Tidak peduli seberapa mengerikan fisik orang-orang dari paviliun mistik, mereka tidak dapat menahan energi kosmos Huang Xiaolong. Begitu para ahli paviliun cabang lainnya mendengar tentang tubuh Dao langit dan bumi, mereka menjadi semakin takut, dan tubuh mereka menjadi dingin, seakan-akan hujan es selama ratusan juta tahun telah menghujani mereka. Huang Xiaolong menatap Zheng Lei yang pucat dan menyeringai lebar, benar sekali, itu adalah tubuh Dao langit dan bumi. Fisik Dao dari seorang ahli Dao yang mulia dan fisik Dao dari seorang ahli leluhur primal merupakan dua konsep yang berbeda dan fisik orang suci dari alam orang suci sejati bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Huang Xiaolong, aku, Zheng Lei hendak mengatakan sesuatu tetapi terputus saat pukulan Huang Xiaolong langsung mengarah ke arahnya dalam sekejap. Dia terkejut, dan sebuah bilah raksasa langsung muncul di tangannya. Bilah raksasa ini memiliki banyak rune Dao yang terukir di atasnya. Jelas, itu adalah senjata Dao Venerable Realm yang telah melalui banyak berkah besar dari para ahli Dao Venerable. Pedang raksasanya berayun horizontal dalam upaya untuk menangkis pukulan Huang Xiaolong. Dong, tinju Huang Xiaolong mengenai bilah pedang itu, dan kemudian, Zheng Lei melihat banyak retakan muncul di bilah pedang raksasanya, senjata Dao Zheng Zheng. Segera setelah itu, Huang Xiaolong tidak mengubah posisinya dan menyerang dada Zheng Lei bersama dengan bilah pedang raksasa itu. Bab 2938, Kekuatan Master Paviliun Utama Paviliun Mistik. Bab 2938, Kekuatan Master Paviliun Utama Paviliun Mistik. Aduh, dia merasa seakan-akan tertabrak kereta api saat dadanya remuk. Zheng Lei adalah Dao Zun mulia ke-7, apapun yang terjadi. Fisik Dao-nya jauh lebih kuat daripada Dao Zun mulia lainnya yang telah gugur. Dengan pedang raksasanya, dadanya berhasil tetap utuh. Bersamaan dengan bilah pedang raksasa itu, dia menghantam tanah dengan keras. Bilah pedang itu mendarat 1 inci dari lehernya. Para ahli paviliun mistis menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Ketakutan memenuhi hati mereka. Awalnya, mereka berharap bisa keluar dari pertempuran di puncak. Kini, harapan mereka sirna. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan ketakutan. Bagaimana kau bisa tumbuh begitu kuat? Zheng Lei melotot ke arah Huang Xiaolong sambil memuntahkan seteguk darah kemasan. Dia, seorang Dao Zheng mulia tingkat ke-7, tidak mampu menangkis satu pukulan pun dari Huang Xiaolong. Anak itu hanyalah Dao Zheng mulia tingkat pertama. Jika dia adalah Dao Zheng mulia tingkat keempat, Zheng Lei dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dikalahkan. Dia akan menerima kenyataan bahwa Huang Xiaolong memiliki garis keturunan Huang Long yang asli. Namun, dia tidak dapat menerima apa yang telah terjadi. Sekalipun Huang Xiaolong memiliki tubuh Dao langit dan bumi serta garis keturunan Huang Long, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Huang Xiaolong acuh tak acuh dan berjalan menuju Zheng Lei. Dia berkata dengan dingin, bagaimana menurutmu? Zheng Lei berjuang untuk berdiri dengan bantuan pedangnya. Aku tahu kau memiliki 11 Saint Fei tingkat tinggi dan 3 jiwa Dao. Meski begitu, kau seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Huang Xiaolong terkekeh. Ia menertawakan fakta bahwa Zheng Lei hanya tahu bahwa ia memiliki 11 Saint Fei tingkat tinggi dan 3 jiwa Dao.
Ia memiliki 12 Saint Fei tingkat tinggi, dan 3 dunia kecil. Dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Berlututlah, kalian semua, tunduklah padaku, kata Huang Xiaolong dengan tenang. Semua orang terkejut. Mata Zheng Lei berkedip-kedip menghindar, dan dia tertawa muram. Huang Xiaolong, jadi apa kalau kamu adalah putra penciptaan yang sebenarnya? Aku tidak akan pernah mengkhianati pavilion mistik dan menyerah padamu. Master pavilion utama kita menandai semua jiwa Dao kita. Kita tidak akan pernah mengkhianati Master pavilion. Bahkan tanpa batasan, kau pasti sedang bermimpi jika kau ingin kami melayanimu. Kau bisa mencoba menawarkan harta karun tertinggi untuk menggoda kami, kata Zheng Lei perlahan. Kepala cabang benar, Huang Xiaolong, memangnya kenapa kalau kamu adalah putra penciptaan yang sebenarnya? Kami tidak perlu melayanimu karena itu. Orang lain berbicara dengan berani. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Zheng Lei, apa yang membuatmu berpikir aku memohonmu untuk melayaniku? Aku memberimu kesempatan, tetapi kurasa tidak ada di antara kalian yang tahu bagaimana menghargainya. Menurutmu mengapa mereka tunduk padaku? Dia menunjuk ke 6 binatang buas di sampingnya dan mencibir. Zheng Lei tertegun saat dia perlahan berbalik untuk melihat mereka. Mungkinkah? Zheng Lei terkejut. Mata naga emas di belakang Huang Xiaolong bersinar terang, dan 2 sinar agung melesat keluar. Salah satu dari 6 Dewa Dao Zun terperangkap oleh sinar itu. Sinar itu segera menghilang ke dalam tubuhnya. Hanya butuh waktu kurang dari 10 napas bagi ahli itu untuk berlutut dengan hormat di hadapan Huang Xiaolong. Su Min berjanji untuk mengikuti Yang Mulia. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Tak lama kemudian, ketakutan di hati Zheng Lei menguasai logikanya. Dia tidak takut dengan identitas Huang Xiaolong sebagai putra penciptaan. Sebaliknya, dia takut pada apa yang bisa dilakukan Huang Xiaolong. Seluruh dunia Huang Long diciptakan oleh ayahku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membayangkan kekuatan garis keturunan Huang Long? Jika tidak dapat mendominasi setiap makhluk di dunia Huang Long, ia tidak akan pantas menyandang namanya. Huang Xiaolong mendengus. Zheng Lei dan yang lainnya merasakan tubuh mereka bergetar hebat. Bagaimana dengan larangan dari Master Pavilion Utama? Tanya Dao Zun kelima dengan lemah. Zheng Lei dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong untuk meminta jawaban. Huang Xiaolong menjawab dengan tenang, itu hanya sekadar batasan. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah menghapusnya dengan garis keturunan Huang Long. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia menggabungkan kekuatannya dengan batasan yang ditetapkan oleh Master Pavilion Utama. Itu akan memungkinkannya mengendalikan mereka tanpa perlu diketahui oleh Master Pavilion Utama Pavilion Mistik. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jelas, Huang Xiaolong tidak merasa perlu menjelaskan kepada Zheng Lei dan yang lainnya. 2 sinar cahaya lagi mendarat di 2 dao yang mulia di belakang Zheng Lei. Mereka akhirnya berlutut di hadapan Huang Xiaolong. Secuil harapan terakhir di hati Zheng Lei telah lenyap. Sambil melambaikan tangannya sedikit, Zheng Lei memanggil Arai. Dia menerobos kekosongan dalam upaya untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah berlari sejauh mungkin dari Huang Xiaolong. Melarikan diri, Huang Xiaolong mencibir. Tubuhnya bergetar, dan dia menghentikan Zheng Lei. Dengan sebuah pukulan, dia mengirim Zheng Lei terbang ke tanah. 1 jam kemudian, Zheng Lei dan yang mulia dao lainnya dikendalikan oleh garis darah Huang Long milik Huang Xiaolong. Adapun Dao Zun yang awalnya terlempar, Huang Xiaolong melemparkannya ke dalam mutiara naga. Dia akan melahap jiwa dao orang itu di masa depan. Setelah menguasai Zheng Lei, Huang Xiaolong memerintahkannya untuk mengambil pil penciptaan. Pil itu disebut pil langit yang rusak, dan Huang Xiaolong menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Ia juga memerintahkan Zheng Lei untuk mengambil ki asal absolut dan semua harta lainnya yang dimilikinya. Dia kemudian menyelidiki ingatan Zheng Lei. Dari sana, dia menemukan semua cara berbeda untuk menggunakan pil tingkat genesis. Dia juga memperoleh beberapa rahasia di pavilion mistik. Kerutan terbentuk di wajahnya saat dia menyadari bahwa bahkan Zheng Lei tidak tahu siapa Master Pavilion itu. Dia hanya tahu bahwa Master Pavilion itu sangat kuat. Bahkan aliansi 10 kredo tidak akan cukup untuk menjatuhkan Master Pavilion itu. Huang Xiaolong terkejut. Kita harus tahu bahwa Bi Cheng dan yang lainnya adalah Dao Zun tingkat akhir ke-9. Bagaimana mungkin mereka semua tidak cocok dengan Master Pavilion? Apa itu? Jantungnya terasa nyeri saat ada beban berat yang menekan jantungnya. Huang Xiaolong mengira bahwa ia akan dapat bergerak tanpa hambatan di dunia Huang Long setelah memasuki alam Dao mulia tingkat tinggi. Sekarang, tampaknya tidak demikian. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menenangkan pikirannya, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Sun Moon Furnace. Meskipun itu adalah harta karun yang digunakan untuk memurnikan pil, itu juga bisa digunakan untuk kultivasi. Masih ada waktu 1 tahun lagi sebelum upacara kenaikan jabatan Huang Shuai. Dia bisa menggunakan tungku pil untuk memurnikan untaian ki awal yang telah diperolehnya. Bab 2939, memaksa Huang Xiaolong keluar. Agar dapat menggunakan tungku matahari bulan untuk berkultivasi, Huang Xiaolong harus memurnikan benda itu terlebih dahulu. Tungku matahari dan bulan adalah milik Zheng Lei, tetapi sekarang setelah Zheng Lei tunduk padanya, Huang Xiaolong menghapus kulit jiwanya di tungku itu dalam sekejap. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menyempurnakan tungku pil. Tak lama kemudian, ia memasuki ruang dalam tungku matahari dan bulan. Ia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Pada saat yang sama, ia meminta Zheng Lei dan yang lainnya untuk menanamkan energi kosmos mereka dari dunia luar ke dalam susunan besar matahari dan bulan untuk membantunya.
Patriark kepercayaan ikan naga, Bi Cheng, dan yang lainnya, meletakkan susunan Dao Agung tertinggi untuk membantu Huang Shuai dalam terobosannya. Susunan Agung Matahari dan Bulan pada dasarnya adalah hal yang sama. Itulah kekuatan tungku Matahari dan Bulan. Dulunya itu adalah artefak Dao Agung terkuat dari kepercayaan Matahari dan Bulan, dan memiliki kemampuan luar biasa. Huang Xiaolong duduk bersila di tungku Matahari dan Bulan dan mengambil 30 untaian Ki awal. Dia berencana untuk memurnikan semuanya pada saat yang sama. Jika ada Dao yang mulia hadir, mereka akan ketakutan setengah mati. Ki awal adalah sesuatu yang bahkan Dao yang mulia tingkat tinggi harus berhati-hati saat menghadapinya. Sekarang, Huang Xiaolong berencana untuk memurnikan ke-30 helai sekaligus. Huang Xiaolong mengedarkan seni parasit Grand Mist dan mulai memurnikan seluruh 30 untai Ki awal. Saat mereka melayang di atas kepalanya, Ki awal mengalir turun dari kehampaan. Mereka berubah menjadi hukum Dao Agung dan energi kosmos saat mereka memasuki tubuh Huang Xiaolong. Ki awal lahir bersama dunia. Ki ini mengandung energi Dao murni, hukum Dao Agung, dan energi kosmos. Seberkas cahaya melesat keluar dari dalam tubuh bagian dalamnya. Saat ia terus memahami hukum, Huang Xiaolong tetap teguh pada posisinya. Ia terus berkultivasi menggunakan stabilitas yang disediakan oleh tubuh Dao Langit dan Bumi miliknya. Ketika tubuh Dao Langit dan Bumi telah dikultivasikan hingga puncaknya, ia akan mampu menampung seluruh dunia. Dunia yang dikandungnya tidak akan menjadi dunia biasa. Bahkan, itu akan sebanding dengan dunia suci Tuo Ilahi. Meskipun tubuh Dao Langit dan Bumi miliknya saat ini masih lemah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikalahkan oleh Ki awal. Bahkan jika Ki awal beberapa kali lebih kuat, itu tidak akan dapat mengguncang Huang Xiaolong sedikitpun. Ketika ia memurnikan untaian Ki awal, Zheng Lei dan yang lainnya mengirimkan energi kosmos mereka ke dalam tungku dan mereka menetralkan tubuhnya melalui susunan besar. Seluruh tubuhnya bagaikan matahari keemasan yang memancarkan sinar cahaya keemasan yang cemerlang. Sinar cahaya itu menerangi setiap sudut tungku pil. Dengan bantuan energi kosmos mereka, penyempurnaan Ki awalnya pun semakin cepat. Rune Dao di Sun and Moon Furnace Grand Array mulai berputar saat matahari dan bulan silih berganti. Cahaya bulan sangat kuat sementara sinar matahari terus-menerus melembutkan tubuhnya. Saat dia memurnikan 30 untai Ki awal, semua orang di dunia luar mencarinya dengan panik. Tangkap dia untuk mendapatkan hadiah besar. Semua orang tergoda dengan hadiah yang ditawarkan Huang Shuai. Dalam kepercayaan ikan naga, Huang Shuai berjalan santai dengan banyak tuan muda dari berbagai faksi di sisinya. Hanya orang-orang dengan status tertentu yang memiliki kualifikasi untuk mengikutinya kemana-mana. Huang Xiaolong belum ditemukan. Huang Shuai menoleh ke Liu Xinxin di belakangnya dan bertanya. Setelah setahun pemulihan, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Tentu saja, itu hanya di permukaan. Belum, Liu Xinxin menggelengkan kepalanya. Kebencian membara di matanya saat mendengar namanya. Meskipun dia sudah menjalani pemulihan selama setahun, hati daunnya yang tak terpadamkan masih hancur berkeping-keping. Huang Shuai mengerutkan kening. Saat upacara penciptaan semakin dekat, ia semakin frustrasi. Tidak peduli seberapa banyak ia bermeditasi, ia tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah yang tumbuh di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa Huang Xiaolong adalah sumber rasa frustrasinya. Lin Zuei berkata, Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong tidak akan bisa bersembunyi lama-lama. Kudengar banyak Dao Zun tingkat tinggi telah bergerak untuk menangkap bocah itu. Dia akan segera berlutut di hadapan Yang Mulia. Semua orang mengangguk satu demi satu. Huang Shuai menggelengkan kepalanya, dunia suci Tuo Ilahi tidak terbatas. Jika Huang Xiaolong bersembunyi, kita tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Liu Xinxin tiba-tiba berbicara, matanya yang indah berkedip karena marah. Yang Mulia, meskipun Long Jianfei dan Duan Fei adalah pelayan Huang Xiaolong, dia tampaknya sangat memperhatikan mereka. Kita harus menangkap mereka berdua dan menyiksa mereka siang dan malam untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Oh, mata Huang Shuai berbinar. Lin Zuei bergumam, kelihatannya benar. Kilin api dan es abadi miliknya dapat ditangkap sebagai tunggangan Yang Mulia. Liu Xinxin tertawa, benar sekali. Satu-satunya sisi buruknya adalah para kilin berada di alam leluhur primal. Huang Shuai melambaikan tangan dengan gembira, tidak apa-apa bagiku. Mereka seharusnya menjadi tunggangan Dao Mulia abadi saat itu. Kedua binatang itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan mereka seharusnya dapat memasuki alam Dao Mulia segera. Aku akan meminta Bi Cheng untuk membantu mereka menerobos. Semua orang menanggapi dan mengucapkan selamat kepadanya sebagaimana mestinya. Kudengar Long Jianfei, Duan Feng, dan dua kilin tinggal di boundary Emperor Crit. Bahkan Zheng Lei tidak bisa menghadapi mereka. Seseorang di antara kerumunan berbicara. Huang Shuai mencibir, itu hanya kaisar batas. Zheng Lei tidak bisa menghadapi mereka, kita pasti bisa. Jika kaisar batas tidak bijaksana, tangkap dia juga. Bunuh beberapa pengikut boundary Emperor Crit saat kita melakukannya. Dia akan menggunakan kejadian ini untuk memperkuat posisinya sebelum upacara. Dia ingin memberitahu semua orang di dunia suci Tuo Ilahi bahwa tidak seorang pun dapat menentang kehendak putra penciptaan. Tak lama kemudian, di bawah komando Huang Shuai, para ahli dari seluruh penjuru berkumpul dan membentuk pasukan yang besar. Pasukan itu sangat besar dan perkasa dan bergerak langsung menuju boundary Emperor Crit. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 11 bulan telah berlalu. Di dalam tungku matahari dan bulan, tubuh Huang Xiaolong memancarkan sinar cahaya kemasan. Jika itu adalah Huang Xiaolong di masa lalu, dia tidak akan pernah bisa memurnikan ke-30 untaian Ki awal dalam waktu yang singkat. Dengan bantuan Zheng Lei dan yang lainnya, dia berhasil menyelesaikannya. Di sisi lain, kekuatannya terus meningkat. Dia mencapai alam Dao Mulia tahap akhir.
Bab 2940, Perayaan. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya dan cahaya di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Huang Xiaolong memerintahkan Zheng Lei dan yang lainnya untuk berhenti sementara dia memeriksa tubuh bagian dalamnya. Setelah hampir setahun berkultivasi dan menyempurnakan diri, Huang Xiaolong menyadari bahwa dunia bagian dalamnya telah berkembang lagi. Energi kosmosnya mengalir tanpa henti. Dunia kecilnya mulai terbentuk. 3 jiwa daunnya, 12 takdir suci, dan hati dao yang tak terpadamkan telah berkembang pesat. Tidak diragukan lagi, perubahan yang paling jelas adalah tubuh dao langit dan bumi. Jika tubuh dao langit dan bumi memberinya kekuatan untuk menghancurkan 10 tanah suci sebelumnya, dia akan mampu menghancurkan 30 di antaranya dengan pukulan yang sama. Huang Xiaolong muncul dari tungku Sun Moon dan sangat gembira melihat perubahan yang terjadi padanya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan tungku pil raksasa itu menyusut hingga muat di telapak tangannya. Dalam setahun, ia memurnikan 30 helai ki awal karena garis darah Huang Long miliknya. Tentu saja, tungku matahari bulan dan energi kosmos dari para ahli lainnya berperan. Setelah upacara kenaikan tahta berakhir, aku akan menyempurnakan tungku tarik sepenuhnya. Huang Xiaolong merenung. Saat dia memperoleh kendali penuh atas tungku pil, efek kultivasinya akan meningkat pesat. Dia akan mampu menaklukkan lebih banyak binatang buas saat itu. Dia merasa bahwa energi kosmos dari luar sedikit kurang. Menurut perkiraannya, tungku matahari dan bulan akan mampu menahan energi kosmos dari 1000 dao yang mulia tingkat tinggi. Jika 1000 ahli dao yang mulia tingkat tinggi menggunakan energi kosmos mereka untuk membantu kultivasinya, betapa mengerikannya itu. Tentu saja, mustahil bagi satu orang untuk mengendalikan 1000 dao venerable tingkat tinggi untuk memberikan energi kosmos mereka. Namun, Huang Xiaolong memiliki garis darah Huang Long untuk mengendalikan mereka dan itu pasti mungkin. Tidak peduli betapa tidak relanya Zheng Lei dan yang lainnya, mereka tetap harus menuruti kemauannya. Menjaga tungku matahari bulan, Huang Xiaolong segera muncul di dunia luar. Adapun pil yang dimilikinya dan 7 tetes esensi darah Huang Long yang tersisa, mereka harus menunggu hingga akhir upacara. Kurang dari 10 hari tersisa hingga upacara tersebut. Para ahli dari mana-mana seharusnya hadir. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Wen, Chen Shaun, dan Si Chuan yang menjaga ruang di luar tercengang ketika Huang Xiaolong muncul. Bukankah Huang Xiaolong seharusnya ditangani oleh kepala cabang? Apa yang dia lakukan di luar sana? Segera, mereka melihat Zheng Lei mengikuti di belakang Huang Xiaolong seperti seorang pelayan yang patuh. Apa-apaan ini, Tuan Zheng Lei? Huang Xiaolong dia. Chen Shaun melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Saat dia berbicara, dia ditampar dengan keras oleh seseorang. Telapak tangan Zheng Lei tercetak kuat di wajah Chen Shaun. Tamparan itu begitu keras hingga Chen Shaun terpental. Zhang Wen dan yang lainnya terkejut. Beraninya kau memanggil Yang Mulia dengan namanya. Zheng Lei menyerang dengan dingin. Yang Mulia, Zhang Wen, Si Chuan, dan beberapa orang lainnya tercengang. Yang Mulia, mereka melihat ke arah Huang Xiaolong. Mungkinkah? Chen Shaun merangkak dari tanah dan kepalanya berputar karena kebingungan. Dia tidak tahu mengapa Zheng Lei menamparnya. Sekali lagi, dia menunjuk Huang Xiaolong dan berteriak, "Kepala cabang Zheng Lei, Huang Xiaolong." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia ditampar 2 kali oleh Zheng Lei. Apa yang salah denganmu? Beraninya kau memanggil Yang Mulia dengan namanya. Zheng Lei mendidih dengan tatapan membunuh. Zhang Wen dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Mereka tidak tahu apakah Zheng Lei sebenarnya mengalami delusi, tetapi sekarang tampaknya dia serius. Yang Mulia, apa-apaan ini? Beberapa orang tercengang. Pikiran mengerikan melintas di benak mereka. Huang Xiaolong adalah putra Master Pavilion Utama Pavilion Mistis. Ya, hanya putra dari Master Pavilion Utama yang akan diberi penghormatan seperti itu oleh Zheng Lei. Zhang Wen mulai panik dan segera membungkuk hormat. "Salam, Yang Mulia. Zhang Wen tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maaf." Si Chuan dan yang lainnya bereaksi satu demi satu dan mereka semua membungkuk ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertegun sejenak, tetapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Membiarkan mereka berdiri, naga emas muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Zhang Wen dan yang lainnya merasakan rahang mereka ternganga karena ketakutan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berlutut di hadapan Huang Xiaolong. Ketika semuanya selesai, dia bertanya kepada mereka tentang kejadian yang terjadi saat dia berkultivasi. Ketika dia mendengar bahwa 10 kredo besar dan Huang Sui telah bergandengan tangan untuk menyampaikan perintah penangkapannya, senyum sinis terbentuk di wajahnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Huang Sui telah memberikan perintah untuk menangkap Long Jianfei dan yang lainnya, wajahnya menjadi muram. Long Jianfei, Duan Feng, dan yang lainnya terjebak dalam kepercayaan ikan naga. Mereka disiksa oleh ratusan jenis alat penyiksa jiwa setiap hari dan Huang Sui berkata bahwa jika Yang Mulia tidak datang ke upacara tersebut, dia akan membunuh mereka dan menghancurkan jiwa dao mereka. Zhang Wen melanjutkan. Dia juga berbicara tentang kilin api dan es abadi. Mereka perlahan-lahan dijinakkan oleh Huang Sui, dan untuk Kaisar Batas dan yang lainnya, mereka dikurung di ruang bawah tanah. Mereka diperlakukan jauh lebih baik daripada Long Jianfei dan yang lainnya karena Huang Sui agak ragu untuk berurusan dengan Di Bai. Sebagai seorang dao mulia kelima, metode penyiksaan tidak berguna terhadapnya. "Huang Sui, kau sedang mencari kematian." Gerutu Huang Xiaolong. Niat membunuh keluar dari tubuhnya dan Zheng Lei dan yang lainnya berlutut. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menerjang ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju ke arah Dragon Fish Dao Crit.
Dia tidak membawa Zheng Lei dan yang lainnya karena dia tidak ingin mengungkap hubungannya. Hanya 6 binatang Dao mulia yang mengikutinya. Dia tidak menyangka mereka akan berguna dan mereka ada di sana demi penampilan. Bagaimanapun, dia akan menghadapi 10 kredo besar. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong tiba di kantor pusat Dragonfish Creed. Rune Dao memenuhi langit dan suasana pesta bisa dirasakan. Kota ikan naga dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Semua jenis ikan langka terlihat berbincang satu sama lain. Itu adalah sebuah perayaan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.